Karena saya punya klien, dia mengalami kekerasan seksual, bahkan dia pekerja menjadi perempuan yang dilacurkan gitu. Bukan melacurkan, dia dilacurkan. Perkawinan itu nggak ada yang salah. Salahnya adalah ketika anak-anak dinikahkan di usia anak. Bisa contoh aja, perempuan petani, perempuan nelayan kerja di luar, setelah itu pulang masih harus kerja domestik. Laki-laki kan udah bisa istirahat. Organ tubuh ini mengalami perubahan-perubahan gitu kan. Ada suka sama orang gitu, perempuan mengalami menstruasi, kalau yang perempuan mengalami suka sama orang gitu kan. Laki-laki juga mengalami mimpi basah dan suka sama lawan jenis gitu kan. Nah, ketika ketemunya dengan orang yang salah, dia akan menjadi korban kekerasan seksual gitu kan. Saya tuh pernah ngobrol sama orang yang bagi saya pandangannya keji sekali. Iya. Saya kalau punya istri nggak bisa hamil, mending udah. Iya. Karena saya perlunya nikah tuh untuk dapat keturunan. Saya waktu itu jawab, bilang gini, yang kamu nikahin itu manusia atau mesin? Kamu tuh nyari prospek atau orang gitu nikahin. Itu kan kita juga belum punya shelter yang khusus untuk penanganan kasus kekerasan seksual. Ruang aman untuk konseling kan nggak bisa pelayanan pendampingan kasus disamakan dengan kantor, nggak bisa, harus ada ruang-ruang yang aman gitu kan. Jadi di Indramayu itu belum tersedia, ruang-ruang itu belum ada, apalagi ngomongin ketersediaan anggaran gitu kan. Ditambah lagi cara pandang sebagian pengambil kebijakan perspektifnya belum perspektif korban, masih ketika ada kasus kekerasan masih menyalahkan korban. Oke. Selamat malam rakyat Indramayu, berjumpa lagi dengan Indramayu Movement, dan malam ini kita kedatangan satu figur yang selama ini bergerak dalam ruang yang jarang disentuh oleh aktivis Indramayu, yaitu ruang gender, keperempuanan, pergerakan perempuan. Selamat datang Mbak Winnie. Selamat datang Mas Tono. Iya, Mbak Winnie ini tokoh dari Selendang Puan, organisasi Selendang Puan. Dan kita bisa mungkin bermula dari situ. Artinya Selendang Puan itu apa dan didirikan untuk tujuan apa gitu, Mbak Winnie? Terima kasih Indramayu Movement gitu kan, yang dikomandoi Mas Tono ini sangat progresif sekali dan revolusioner kalau bahasa orang muda ya. Selalu memberikan edukasi-edukasi yang menurut saya menarik gitu kan. Ketika ngomongin Yayasan Selendang Puan Dharma Ayu, memang yayasan ini didirikan berawal dari kegelisahan perempuan dan aktivis yang concern di isu perempuan gitu kan, melihat persoalan perempuan di Indramayu. Atas dasar itu, karena sebelumnya saya di Koalisi Perempuan Indonesia, di Koalisi Perempuan Indonesia itu di Indramayu kita dari 2009. Saya ingat betul pasca itu kita diperhadapkan dengan kenaikan tarif PDAM dan kita sampai tidur di pendopo waktu itu gitu kan, menyikapi itu gitu kan. Kenapa kita gelisah gitu kan? Karena Koalisi Perempuan Indonesia kita fokusnya di advokasi kebijakan, bagaimana mendorong kebijakan yang adil gender gitu kan. 2009 sebelumnya kalau saya senang sekali di diskusi-diskusi dari mahasiswa di Gemeni, Sarina Gemeni, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Saya senang banget gitu kan, bagaimana mengkritisi isu sosial masyarakat, terutama terkait bagaimana menyikapi kebijakan-kebijakan yang diskriminasi gender ya. Nah, berawal dari situ karena kita fokusnya di Koalisi Perempuan Indonesia adalah di advokasi kebijakan, tapi bukan lembaga pendampingan dan korban maupun pendampingan hukum masyarakat, khususnya kelompok rentan gitu, salah satunya adalah perempuan. Bicara persoalan di Indramayu dari dulu, dari saya kecil ya, stigma Rangda Cilik Turunan Indramayu kan, kalau sekarang bicara itu persoalan perkawinan anak. Betul. Anak dinikahkan, habis itu cerai gitu kan, ke luar negeri gitu kan, bahkan upah
buruh juga dibayar murah gitu kan, pekerja rumah tangga gitu kan. Dan kegelisahan di situ, mereka terutama perempuan, ketika ada persoalan, mereka bingung ngadunya kemana. Sementara Koalisi Perempuan Indonesia kita bukan lembaga pendampingan kasus gitu kan. Kita hanya advokasi kebijakan. Bagaimana memastikan kebijakan ini adalah gender. Dari situ saya bersama Mbak Zahra Amin ya, yang di Koalisi Perempuan Indonesia, di situ saya mengumpulkan teman-teman aktivis perempuan maupun teman-teman aktivis laki-laki yang concern di isu perempuan. Kita diskusi, ini ada persoalan. Salah satunya adalah pentingnya lembaga layanan yang mudah diakses oleh masyarakat. Sebenarnya kegelisahan itu udah beranjak lama ya. Jadi berawal dari pertemanan saya sama Mbak Zahra Amin. Biar teman-teman juga paham kenapa sih saya sama Mbak Zahra ini dari dulu nggak pernah pisah gitu kan. Ya, gitu Dari mulai kita belum nikah sampai nikah karena beliau organ ekstranya berbeda sama saya, tapi kita terus gitu kan. Dari situ setelah mengumpulkan teman-teman, kita satu pemahaman, satu pemikiran bahwa ini penting lembaga layanan yang mudah diakses oleh masyarakat. Tanggal 16 Desember kita pendatangan di akte notaris didirikanlah Yayasan Selendang Puan Dharma Ayu. Terus kenapa tadi juga dibahas di pertemuan sebelumnya, kenapa sih namanya Puan? Selendang Puan itu kalau selendang itu kan multifungsi, bisa melindungi anak, melindungi perempuan, laki-laki juga bisa gitu kan, bisa untuk menggendong, bisa juga sebagai aksesoris, sebagai pelindung perempuan gitu kan, ketika kedinginan, bisa sebagai selimut. Puan itu asal kata dari perempuan, bukan tokoh politik atau siapapun. Perempuan itu kan yang diempukan. Kenapa kita nggak bicara wanita? Wanita itu istilahnya wani ditoto, wani diatur. Kalau perempuan kan yang diempukan, yang dihormati, yang dihargai gitu kan. Nah, Dharma Ayu itu sebenarnya kami idealnya ya kan waktu itu kan kita ngumpul gitu kan, saling memikir, ayo kita sama-sama mikirin apa namanya yayasannya. Dharma Ayu itu juga bisa diambil dari tokoh legendanya yang Dharma Ayu gitu kan. Meskipun kalau dibaca sejarah kita nggak menemukan asal muasalnya dari mana gitu kan, tapi saya menghargai itu. Juga asal kata dari Dharma Ayu, dharmanya teman-teman Indramayu untuk Indramayu gitu kan. Akhirnya kita sepakati setelah ditandatangani di akte notaris tanggal 16 Agustus 2021, kita sepakati tanggal 25 November sebagai hari hari lahirnya Selendang Puan, bertepatan dengan 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan dan anak, terhadap perempuan dan anak perempuan HAKTP gitu kan. Nah, kita bikin hotline layanan karena kita sumber daya terbatas. Kita punya 2 advokat, sekarang mau nambah advokat perempuan, baru 2 advokat laki-laki, juga 15 konselor sebaya gitu kan. Karena sebelum mendirikan kita melakukan pendidikan kapasitas dulu. Kita siapkan sumber dayanya dulu, karena persoalan kita kan banyak lembaga-lembaga yang ada kantornya tapi nggak ada orangnya, gitu kan. Jadi kita mengumpulkan teman-teman yang satu frekuensi, satu pemahaman gitu kan. Akhirnya terbentuklah Yayasan Selendang Puan Dharma Ayu di 2021. Kita ada advokat, konselor, ada orang muda gitu kan. Fokus kita adalah bagaimana mendorong kebijakan yang adil gender. Juga kita punya lembaga penanganan dan advokasi pendampingan hukum dan psikologis korban kekerasan seksual. Kita punya hotline layanan, bisa dilihat di medsosnya Yayasan Selendang Puan Dharma Ayu, bisa di IG maupun di Facebook, namanya Yayasan Selendang Puan Dharma Ayu. Memang kita di 3 tahun ini menjawab kegelisahan bahwa ketika ada Yayasan Selendang Puan Dharma Ayu, meskipun kita menurut saya masih kecil apa yang dilakukan oleh yayasan, tapi manfaatnya besar. Bukan hanya kita mendampingin pendampingan hukum maupun psikologis korban, tapi bagaimana memastikan hak pendidikan anak dan hak pendidikan perempuan, hak kesehatan itu juga terpenuhi, gitu kan. Jadi kita bukan hanya sebagai fasilitator atau katalisator gitu kan, tapi
dengan adanya Yayasan Selendang Puan banyak pembelajaran baik yang harapannya juga bisa lembaga-lembaga lain juga melakukan itu, karena kalau bicara pembangunan daerah gitu kan, kita nggak bisa melihat sepihak bagaimana peran pemerintahnya saja, tapi bagaimana peran masyarakat sipil melihat ini, melihat bentuk-bentuk ketidakadilan, bentuk-bentuk diskriminasi, ketimpangan relasi dan lain sebagainya. Ketika masyarakatnya tidak menyuarakan, ketika masyarakatnya tidak bergerak untuk melakukan perubahan, ini juga menurut saya bermula dari Yayasan Selendang Puan ini, karena saya pernah waktu itu saya diundang Pemuda Eretan kalau nggak salah gitu kan, Mas Tri ya gitu kan. Mbak bisa nggak ngisi diskusi di teman-teman yang berdampak terkait perubahan iklim di Eretan. Mbak Wini itu keluar daerah bisa membangun teman-teman kelompok di luar Indramayu, tapi untuk Indramayu masih kurang. Saya tertantang di situ. Saya bilang, waduh, kan waktu itu musim hujan gitu kan, saya harus bolak-balik karena siap gitu. Mulai dari situ, saya harus balik lagi ke Indramayu dan alhamdulillah ketemu dengan teman-teman yang satu pemahaman bahwa bicara Indramayu bukan bicara satu sudut pandang bagaimana peran pemerintah, tapi peran kita sebagai masyarakat yang tinggal dari kecil, apalagi saya kecil kuliah di Indramayu gitu kan, melihat persoalan sosial di masyarakat. Ketika kitanya nggak bergerak, saya yakin nggak akan ada perubahan. Gitu. Itu yang melatar belakang ini Yayasan Selendang Puan Dharma Ayu ini, dan alhamdulillah dari selama 3 tahun kita juga ada memberikan kritik sosial, bukan hanya ke legislatif tapi ke eksekutif juga. Kita bikin catatan akhir tahun bagaimana kerja-kerja upaya-upaya yang dilakukan oleh Yayasan Selendang Puan selama 3 tahun seperti apa, pendampingannya seperti apa, dan harapannya ini menjadi rekomendasi ke depan gitu kan. Itu sih. Berarti bermula dari koalisi perempuan nanti. Betul, ya, koalisi perempuan yang ke advokasi kebijakan, yang bias gender, kemudian karena tidak ada lembaga layanan, lembaga layanan yang menangani kasuistik itu kan membentuk Selendang Puan Dharma Ayu. Nah, memang persoalan perempuan ini kalau bagi saya ya semenjak zaman kuno sampai saat ini masih panjang persoalannya yang belum diselesaikan gitu. Tapi sebelum itu tadi ada hal yang menarik sih. Saya pengen ini aja lah intermezzo. Mbak Wini ikut GMNI tapi sekaligus ikut Putri Nahdlatul Ulama. Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Berarti ini Mbak Wini bagian daripada semangka kalau kata orang. Luar hijau dalam merah. Ya, itu intermezzo aja. Lanjut Mbak. Kemarin kita memperingati Hari Ibu. Betul. Makanya itu juga kenapa Indramayu Movement mengundang Mbak Wini untuk berbincang dengan kita kali ini. Salah satunya ya di latar belakangi kemarin ada Hari Ibu, peringatan Hari Ibu. Ini bagi saya ya ada sesuatu, ada pergeseran makna maksudnya tentang Hari Ibu. Dimana kalau kita ngelihat sejarahnya, Hari Ibu itu kan sebenarnya bermula dari satu hal yang sangat progresif ya bagi pergerakan perempuan. Karena karena bermula dari Kongres Perempuan pertama di Jogja yang mengangkat isu-isu hak-hak perempuan. Dan bahkan itu juga disambut oleh Soekarno melalui tulisannya yang berjudul Kongres Kaum Ibu, berharap bahwa itu bisa membantah anggapan kuno kaum laki-laki dan menimbulkan masifnya pergerakan perempuan untuk kemerdekaan pada waktu itu kan. Nah, baru kemudian berikutnya di Kongres ketiga tahun 38 ya, karena Kongres pertama tahun 28 ditetapkan sebagai Hari Ibu tanggal 22 dan secara resmi negara 1959. Iya, 1959 melalui dekret nomor 316 361. Iya. Gimana Mbak Wini melihat pergeseran itu gitu loh. Setelah saat ini Hari Ibu hanya dimaknai nggak salah sih, cuma kayaknya dikungkung pemaknanya menjadi hanya domestik kan, melihat bahwa Hari Ibu adalah mengenang jasa ibu pada kita sebagai anak dan sebagainya itu. Gimana Mbak Wini memandang itu? Saya lebih senang ketika ngomongin Hari Ibu itu adalah hari pergerakan perempuan, karena awal lahir Hari Ibu itu kan berawal dari Kongres Perempuan 1928 gitu kan, Jogja gitu kan. Waktu itu 30 organisasi perempuan kumpul semuanya di Jogja. Mereka berkumpul
sama berawal dari kegelisahan bagaimana persoalan-persoalan perempuan yang sampai hari ini belum terselesaikan. Nyai Ki Hajar Dewantara gitu kan, istri-istrinya karena zaman-zaman itu kan hanya istri-istrinya kaum priayi yang Iya, bisa berkumpul gitu betul. untuk menyuarakan bagaimana peran perempuan ini penting gitu kan. Jadi, nah, kenapa saya lebih senang Hari Pergerakan Perempuan? Karena gerakan perempuan ini lahir ketika mereka gelisah ada persoalan. Waktu itu isunya adalah bagaimana melihat persoalan perkawinan anak. Benar. Kemudian persoalan pendidikan juga gitu kan. Perempuan masih didomestifikasi. Perkawinan anak ini juga anak-anak masih dinikahkan di usia anak. Ini kan kalau bicara ngomongin kesetaraan, saya nggak bisa ngomongin kesetaraan karena semua warga negara yang tinggal di Indonesia mempunyai hak yang sama di mata hukum. Benar. Itu undang-undang dasar 45 kalau nggak salah pasal 27 ya. Ya, 27 Iya, pokoknya gitulah gitu kan. Kalau bicara semua warga negara siapapun, Betul. tidak bicara jenis kelamin apakah itu perempuan dan laki-laki gitu kan. Nah, berawal dari situ nah, pergeserannya kalau dan tokoh-tokoh perempuan kalau nggak salah di Kongres ketiga itu 1939 ya gitu kan. Ada tokoh perempuan juga gitu kan. Mbak Sri Utami dan Mbak Emma yang dari Bandung, ada yang dari Cirebon. Dan mereka juga yang melopori lahirnya undang-undang perkawinan. Ya, undang-undang perkawinan modern. Ya, 1974 nomor 1 tahun 1974. Mereka yang melopori itu gitu kan, bahwa ini ada persoalan perkawinan anak terkait batas usia minimal perkawinan. Meskipun di undang-undang nomor 1 tahun 1974 di pasal 7 itu masih timpang, perempuannya 16 tahun, laki-lakinya 19 tahun gitu kan. Tapi perjuangan perempuan, kalau ditarik ke Indramayu, Jawa Barat, ada Dewi Sartika, ada Mbak Emma gitu kan, ada kekinian gitu kan di 2019 kalau bicara Indramayu ya. Ada Mbak Endang Wasrina dan almarhum Mbak Rasmina yang menggugat Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74, itu orang Indramayu. Karena saya yang dampingi sampai ke Mahkamah Konstitusi itu kan. Waktu itu kawan-kawan Koalisi 18 Plus, salah satunya adalah Koalisi Perempuan Indonesia. Nah, mereka ini adalah kalau bicara hari ini menggugat undang-undang perkawinan karena mereka penyintas, karena ngomongin undang-undang perkawinan kan prosesnya panjang gitu kan. 2014 ditolak sama MK, 2017 diajukan lagi sama kawan-kawan Koalisi 18 dan menghadirkan penyintas perkawinan anak. Nah, menurut saya, ketika semua perempuan bergerak untuk melakukan perubahan, ini sebuah keniscayaan perubahan itu terjadi. Meskipun kita kebijakannya belum implementatif kalau bicara undang-undang perkawinan. Kemudian pemaknaan berbeda terkait Hari Ibu sampai hari ini pun sama. Tapi Hari Ibu selalu dimaknai dengan fashion show gitu kan, kemudian lomba masak dan sebagainya, sangat jauh sekali dan mendomestifikasi peran-peran perempuan gitu kan. Padahal perjuangan awal kita ada Hari Ibu adalah bagaimana perempuan itu setara gitu kan, bukan menjadi subordinasi, bukan menjadi kelas kedua setelah laki-laki gitu kan. Tapi bicara hari ini kita tantangannya seperti itu, perspektif yang ataupun cara pandang pengambil kebijakan, karena selalu yang merayakan kan mereka gitu kan, selalu dimaknai dengan fashion show gitu kan, apalagi
masak tadi. memasak gitu kan. ngasih bunga. Terus pelatihan-pelatihan parenting yang semuanya adalah audiennya adalah perempuan. Seolah persoalan rumah tangga dibebankan oleh perempuan, padahal ada sosok laki-laki gitu kan. Itu gitu kan. Ini juga yang menjadi tantangan saya sebenarnya di Yayasan Selendang Puan untuk membangun cara pandang baik pengambil kebijakan maupun masyarakatnya. Kenapa sih ada Sehari Ibu gitu kan? Kenapa sih perempuan-perempuan ini berkumpul untuk memikirkan dirinya sendiri? Kan dimulai dari diri kita sendiri, baru bicara orang lain gitu kan. Terus kenapa perempuan? Karena saya selalu ini ya, ada yang bilang kalau diskusi mahasiswa, kenapa sih Mbak perempuan itu ada Kementerian Perempuan, ada Dinas Pemberdayaan Perempuan, kenapa nggak ada pemberdayaan laki-laki gitu kan? Karena ini ada persoalan ketimpangan relasi gender antara perempuan dan laki-laki. Ada pembedaan. Yang membedakan perempuan dan laki-laki hanya pada biologisnya. Karena perempuan punya rahim, laki-laki tidak. Yang memahami terkait rahim hanya perempuan. Yang merasakan menstruasi itu adalah perempuan. Yang merasakan masa nifas, mengalami kesakitan itu adalah perempuan gitu kan. Kalau kata Bu Nyai Nur, keadilan yang hakiki itu adalah mau menempatkan bukan hanya perempuannya yang ingin melebihi laki-laki gitu kan, tapi bahwa sesuai kebutuhan, bahwa perempuan punya rahim, laki-laki tidak gitu kan. Dan kadang gini, setiap hari-hari balik lagi ya, setiap momen-momen Hari Ibu juga pada tadi ya, bukannya saya nggak sepakat langsung karena anak saya juga ketika bangun tidur gitu kan ngasih bunga gitu kan, saya selalu nanya, kamu ngasih bunga maksudnya apa gitu kan. Juga kan harus memahami bagaimana perjuangan seorang perempuan ketika melahirkan seorang anak gitu kan, mulai hamil, melahirkan, merasakan masa nifas gitu kan. Itu yang harus diberikan penghormatan dan penghargaan, bukan pada bagaimana peran-peran perempuan dalam wilayah domestik gitu kan. Dan mengabaikan bagaimana peran laki-lakinya gitu kan. Maksudnya ini juga harus karena membangun cara pandang itu harus dimulai dari rumah. Bagaimana peran antara suami, istri, anak ke ibu, ibu ke anak, ini juga harus apapun itu harus dimulai dari rumah ketika persoalan parenting dibicarakan bersama gitu kan. Saya yakin akan ada perubahan, tapi tadi ketika pengambil kebijakannya perspektifnya salah memahami Hari Ibu, ini juga menjadi persoalan gitu kan. Ya, dan artinya bahwa Mbak Winnie sepakat ya bahwa sebagian ada yang direduksi pada pemaknaan Hari Ibu gitu kan. Itu sama saja kayak reduksinya misalkan memperingati Hari Kartini. Betul. Nah, saya tidak menemukan dokumen sejarah Kartini itu pernah jadi duta kebaya. Iya. Tapi selalu diperingati dengan pameran kebaya itu. Nah, tadi menarik Mbak soal kontradiksi domestifikasi perempuan dan peran sosialnya. Tapi nantilah itu saya tanyakan, nanti kita masuk dulu ke masalah perkawinan. Karena salah satu yang nampaknya selalu menjadi isu seksi lah bisa disebut begitu di Indramayu itu adalah perkawinan dini ya, perkawinan anak. Bahkan kemarin pun ketika saya KKN banyak sekali undangan dari kelompok-kelompok yang anak-anak hukum ini pembahasannya diminta desanya itu sosialisasi tentang perkawinan anak. Nah, artinya apa sih yang melatar belakangi kenapa kok perkawinan anak di Indramayu ini sendiri tinggi, khususnya ya, kalau Indonesia juga memang masih lumayan, tapi khususnya di Indramayu dan akhirnya menjadi stigma. Nah, apakah itu berkaitan juga dengan struktur ekonomi, Mbak? Karena saya melihat beberapa kadang itu disebabkan oleh struktur ekonomi gitu. Bagaimana menurut pandangan Mbak Winnie sendiri? Kalau bicara perkawinan anak gitu kan, bukan bicara terkait batas usia minimal perkawinan
19 tahun perempuan dan laki-laki, tapi kenapa kok perkawinan anak di Indramayu masih banyak gitu kan. Padahal yang menggagas yang sebagai pemohon menggugat undang-undang perkawinan 2 orang dari Indramayu, almarhum Mbak Rasmina dan Mbak Endang Wasrina gitu kan. Kenapa dan bukan berarti ketika kebijakannya berubah menjadi 19 tahun, Undang-Undang nomor 1 perkawinan nomor 1 tahun 74 di pasal 7 berubah batas usia minimalnya menjadi 19 tahun selesai. Iya. Karena kemarin juga saya diskusi terkait sama di Pengadilan Agama, karena ini kan ketika Undang-Undang Perkawinan disahkan di 2019 menjadi 19 tahun perempuan dan laki-laki, dan Mahkamah Agung juga mengeluarkan Perma nomor 5 terkait pedoman mengadili dispensasi perkawinan. Harapannya untuk menekan angka perkawinan. Ketika mengadili dispensasi perkawinan, mementingkan kepentingan terbaik, mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Anaknya ditanyalah sesuai apakah dianya mau udah siap ataukah dianya sudah keinginan dia gitu kan. Keputusan ada pada anak gitu kan. Itu gitu kan. Dan banyak sekali prosedur yang harus ditempuh ketika mereka mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama gitu kan. Bukan hanya sebatas itu. Kalau Pengadilan Agama kan hanya di akhir gitu kan. Kalau bicara persoalan perkawinan anak di Indramayu, kita bicara dari hulu ke hilir, ya kan. Ini kan Pengadilan Agama ini di hilirnya aja. Ketika ditolak sama KUA, maka prasyaratnya nggak lengkap, akhirnya mengajukan dispensasi perkawinan, permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama. Bukan persoalan itu dan bukan persoalan batas usia minimal saja gitu kan. Meskipun itu juga bagian gitu kan. Tapi melihat bagaimana potret perkawinan anak yang 2023 ini 500 lebih ya dispensasi perkawinan gitu kan. Yang tercatat di Pengadilan Agama 554 atau berapa gitu kan. Nah, ini adalah persoalannya bicara dari hulu ke hilir gitu kan. Bagaimana persoalan kemiskinan? Kalau bicara ekonomi kan bicara kemiskinan. Kenapa sih almarhum Mbak Rasmina bilang cukup saya aja yang dinikahkan di usia anak. Karena ketika dia lulus sekolah, dia dinikahkan. Karena bapaknya buruh tani, ibunya juga buruh tani, bapaknya lumpuh. Akhirnya ibunya pergi ke nggak punya ijazah, jadi buruh tani juga. Dan dia harus menghidupi anak-anaknya karena suaminya nggak bisa bekerja, gitu kan itu. Ini kan potret perempuan petani, gitu kan. Bagaimana dia nggak punya lahan, dia bergantung pada pertanian gitu kan, dan karena dia nggak punya lahan dan apalagi dia nggak punya skill, akhirnya hanya jadi buruh saja gitu kan. Pun itu kalau misalkan nggak ada kedekatan, Mbak, saya hanya nyari grentong atau apa gitu waktu beliau masih, itu pun nggak bisa mencukupi kehidupan untuk ekonomi anak-anaknya gitu kan. Akhirnya untuk mengurangi beban ekonomi keluarganya dinikahkanlah dengan laki-laki yang sudah mapan gitu kan. Harapannya itu bisa mengurangi beban ekonomi, malah menambah beban ekonomi yang terus-menerus gitu kan. Akan melahirkan kemiskinan yang berkelanjutan. Kalau bicara kita mayoritas Indramayu kan, kalau bicara ekonomi ya pertanian, nelayan gitu kan. Ini dari perempuan petani, dan saya melihat di situ juga akses pendidikan. Di situ ada sekolah dasar, dan kalau mau sekolah menengah pertama SMP itu harus karena Mbak Rasmina ini, almarhum Mbak Rasmina ini dari desa Krimun Losarang, harus ke pinggir jalan raya. Kalau nggak dia nggak punya kendaraan, selama ekonomi nggak ada gitu kan, aksesnya susah bicara pendidikan ya gitu kan. Kemudian karena orang tuanya tidak minim informasi terkait kesehatan reproduksi, boro-boro mengedukasi anaknya. Kenapa sih perempuan menstruasi gitu kan? Kenapa perempuan mengalami menstruasi? Kenapa perempuan mengalami hamil gitu kan? Ini kan nggak diedukasi. Akhirnya dampaknya
dia juga mengalami persoalan-persoalan yang apa persoalan pengalaman reproduksinya gitu kan. Dia mengalami ketika dia hamil juga dia nggak mau menyusui anaknya, nggak mau ngurus anaknya, dia masih main karena keluar SD dia dinikahkan gitu kan. Nah ini juga menjadi persoalan. Kemudian satu lagi Mbak Endang Wasrina gitu kan yang menjadi penggugat undang-undang perkawinan gitu kan. Ini juga simbol dari perempuan layan gitu kan. Mbak Endang Wasrina ini juga mengalami hal yang sama gitu kan. Ketika dia pulang sekolah dia dinikahkan dengan orang dewasa yang harapannya bisa mengurangi beban ekonomi keluarga gitu kan. Nah, karena di daerah pertanian ketika musim penghujan gitu kan, nggak musim panen, musim tandur itu kan paceklik. Lumbung-lumbung mereka pendaringannya guys habis gitu kan. Akhirnya tadi beban ekonomi terhimpit, akhirnya anaknya dinikahkan ketika ada yang melamar gitu kan. Pun sama di daerah nelayan. Ketika situasi cuaca ekstrim, hampir nelayan nggak bisa melaut. Semua yang ada di rumah juga dikeluarkan gitu kan untuk kebutuhan perut gitu kan. Sisi lain anak-anak mereka juga harus kebutuhan ekonominya, hidupnya harus berjalan kan gitu kan. Dan ketika ada yang melamar, harapannya tadi mengurangi beban ekonomi keluarga. Padahal tadi malah menambah beban ekonomi keluarga yang terus menerus gitu kan. Karena tadi faktornya adalah bagaimana pendidikannya belum lulus sekolah dan lain sebagainya. Jadi 2000 ke sini ini kan sudah mulai adanya orang pergi ke luar negeri. Ya. Kenapa sih Indramayu pengirim pekerja migran yang paling banyak adalah perempuan. Ya. Pertama itu ke Timur Tengah gitu kan. Rata-rata kan prasyarat itu kan ketika sudah menikah itu dianggap sudah dewasa gitu kan, akhirnya bisa keluar negeri gitu kan. Kemudian jadi problemnya adalah kenapa persoalan perkawinan anak sampai hari ini, bagaimana memastikan pendidikan wajib belajar 12 tahun ini terpenuhi, nggak ada anak-anak yang buta huruf gitu kan gitu kan. Karena Kongres Perempuan yang dimaknai dengan hari pergerakan perempuan Indonesia ini, salah satunya adalah bagaimana memberantas buta huruf kok gitu kan. Perempuan juga diberi ruang untuk mendapatkan hak pendidikannya gitu kan. Nah, perkawinan anak ini kan salah satu dampaknya gitu kan. Ketika anak nggak sekolah, untuk kekinian ya gitu. Kenapa perkawinan anak masih terjadi? Karena tadi kekhawatiran orang tua khawatir anaknya mengalami pergaulan beresiko. Ya. Ketika hamil dianggap aib, akhirnya dinikahkan. Belum tentu dinikahkan juga malah menutup aib. Ya. Iya kan? Malah ya sudah mau dinikahkan mau enggak ya sudah aib gitu kan. Tapi apakah anak perempuannya selalu yang menjadi korban ketika mengalami pergaulan beresiko? Ini juga bisa. Nah, kemudian nanti bicara pendidikan. Kedua, bicara pola asuh orang tua gitu kan. Balik lagi, karena persoalan pola asuh selalu dibebankan pada perempuan. Ketika anak perempuannya mengalami kekerasan seksual, ini fakta ketika saya mendampingi korban kekerasan seksual di yayasan. Ketika anaknya ibunya ke luar negeri dan anaknya mengalami kekerasan seksual, mengalami bullying, yang disalahkan perempuannya. Ya. Kenapa si perempuannya ke luar negeri? Betul. Kenapa mengabaikan peran ayah di rumah gitu kan? Itu. Ini juga persoalan parenting, rata-rata audenya adalah perempuan, nggak ada laki-laki gitu kan. Padahal pola asuh anak itu juga tugas bersama gitu kan. Jadi harapannya cara pandang ini yang harus kita sama-sama sampaikan terkait bicara perkawinan anak, bukan hanya bicara batas usia minimal perkawinan, bukan hanya ketika undang-undang perkawinannya dirubah batas usia minimalnya 19 tahun bisa menekan angka perkawinan, tidak, tapi bagaimana membangun kesadaran masyarakatnya, pejabat publiknya gitu kan, pengambil kebijakannya gitu kan, bahwa ketika menikahkan anak banyak manfaatnya dan mudaratnya. Iya kan? Ya.
Jadi resiko-resiko yang akan dirasakan oleh anak-anak ketika dia dipaksa menikah itu juga disampaikan. Saya rasa anak-anak ketika diberi edukasi, diberikan anak-anak muda ya dikasih ruang yang nyaman mereka untuk mengekspresikan ide-idenya, dikasih akses pendidikan yang layak gitu kan, bagaimana memaksimalkan wajib belajar 12 tahun itu kan sampai SMA ya gitu kan. Ya. Ketika usia SMA mereka kan minimalnya secara konsep dirinya dia seminimalnya nggak labil gitu kan, karena kalau di bawah 20 tahun kan secara psikologis perkembangan kan masih mencari jati diri ya gitu kan. Nah harapannya kalau ngomongin perkawinan anak tidak bicara tadi gitu kan, dari hulunya aja atau hilirnya aja, bicara pendidikan, pola asuh anak gitu kan. Kalau bicara ekonomi udah pasti karena yang paling ini adalah persoalan kemiskinan. Kemudian juga ini juga nggak ada ruang-ruang yang nyaman untuk orang muda ketika anak perempuan maupun anak laki-laki mengalami pubertas. Laki-laki mengalami mimpi basah, perempuan mengalami menstruasi. Mereka kemana? Ketika orang tuanya tidak diberi edukasi. Kekinian tantangan kita kan di gadget gitu kan. Ketika tidak mereka belajar pada alat yang salah, nggak pada expert, nggak pada bidan desa atau puskesmas gitu kan, ruang-ruang yang disiapkan oleh pemerintah, ini juga menjadi tantangan. Kalau bicara orang muda, mereka karena saya waktu kecil ya Mas Tono juga ketika kecil mengalami pubertas bingung kan, nanya ke orang tua malu gitu kan, karena itu masih dianggap tabu gitu kan, ngomongin apalagi ngomongin kelamin kita, ngomongin vagina aja udah diketawain gitu kan. Nggak boleh ngomong kayak gitu, itu jorok gitu kan. Bahkan ngomongin vagina selalu dikait-kaitkan dengan kue lah dan lain sebagainya, sehingga ada anak-anak sekarang kan rasa ingin tahunya tinggi ketika bahasanya tidak sesuai dengan bahasa baku gitu kan, dengan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan pengucapannya gitu kan, ngomongin tadi vagina, penis gitu, menstruasi, masturbasi, itu kan masih dianggap tabu. Nah sementara banyak sekali program sebenarnya pemerintah kan sudah banyak sekali program-program, tapi hanya di atas kertas, hanya mandek di situnya saja untuk menggugurkan kewajiban saja, tapi pada tidak bagaimana kebijakan ataupun program-program yang ada, pelibatan masyarakat dalam hal ini kelompok rentan juga pelibatannya secara bermakna, mereka dihadirkan sebagai subjek bukan sebagai objek pembangunan gitu kan. Jadi kalau ngomongin perkawinan anak itu panjang, karena bukan persoalan batas usia minimal perkawinan saja, bukan persoalan rangda cilik turunan Indramayu saja, tapi bagaimana mempersiapkan lapangan pekerjaan, bagaimana pendidikan 12 tahunnya terpenuhi oleh negara. Terus bagaimana ketika tidak ada lapangan pekerjaan, memberikan ruang yang aman buat mereka. Ruang-ruangnya di tingkat desa ini diperkuat gitu kan. Untuk bagaimana orang muda ini punya karya, orang muda ini saya kemarin pernah lihat di Jogja itu kalau nggak salah ada musrenbang orang muda. Ini kan keren. Tapi pada kenyataannya program-program orang muda sebagai objek saja. Pemikirnya ya orang dewasa. Jadi mereka dikumpulin, kan bukan orang muda banget gitu kan. Maksudnya program-programnya ya harusnya sesuai dengan kebutuhan perempuan, kebutuhan orang muda, kebutuhan perempuan lansia, kebutuhan kelompok dengan disabilitas gitu kan. Jadi pelibatan yang bermakna kan seperti itu. Bukan mereka dihadirkan saja sebagai, kalau dihadirkan saja ini mereka sebagai objek gitu kan, itu. Hanya sebagai objek yang menerima, tapi bukan subjek yang partisipatif. Betul, tidak partisipatif. Oke Mbak Mini. Tadi ada juga nih persoalan stigma bagi perempuan. Ketika ada masalah keterkaitan dengan problem seksual tadi kan, ketika seorang anak terjebak dalam pergaulan yang disebut pergaulan bebas, yang disalahkan perempuan karena pola asuhnya yang tidak baik, bahkan yang
terlebih lagi yang bagi pekerja migran kan, Hmm. dianggap lepas tanggung jawab sebagaimana seorang ibu. Nah, ini kan berlapis berarti stigma Betul. pada perempuan. Satu, ketika dia bekerja dianggap menghilangkan perannya, Betul. tapi di sisi lain juga ketika sekedar di rumah tangga, pekerjaan domestik tidak dihargai, Betul. ya kan, dianggap bukan pekerjaan. Betul. Ibu rumah tangga itu Iya. bukan pekerjaan kan Padahal gitu. pekerjaan. Padahal pekerjaan. Yang kedua, pergaulan bebas itu pun yang sering disalahkan adalah pihak perempuannya, bukan laki-laki. bukan laki-lakinya. Dan yang menarik lagi, Mbak ini lagi-lagi berbicara bahwa ini korelasinya dengan kemiskinan. Betul. Saya mungkin nggak semua ya, tapi saya melihat sebagian kasus orang yang terjebak dalam pola pergaulan bebas itu karena merasa tidak nyaman dengan rumahnya. Betul. Kenapa tidak nyaman dengan rumahnya? Ya kebanyakan tadi karena orang tuanya pada pergi keluar, gitu kan. Terus ada problem perceraian, itu disebabkan faktor ekonomi juga. Kan? Nah, pada kaitan dengan stigma itu gitu loh. Gimana pandangan Bang ini melihat? Ya, itu? Saya pernah diajak diskusi terkait bagaimana melihat potret perempuan dikaitkan dengan perempuan yang dilacurkan. Saya bilang persoalan perempuan dilacurkan ini, kalau dia tanya, dia nggak mau seperti itu. Kalau ada ruang lain gitu kan, yang dia bisa bekerja, dia bisa ini, dan pemerintah menyediakan ruang, dia nggak akan memilih itu gitu kan. Pilihan ini adalah pilihan terakhir, karena tadi kalau ditarik ke belakang, persoalannya adalah ketika tadi berawal dari mendomestifikasi peran-peran perempuan. Ketika perempuan ke luar negeri, laki-laki di rumah, pola asuh dibebankan oleh neneknya. Dan ketika anak perempuan mengalami pengalaman misalkan pubertas, menstruasi, suka sama laki-laki gitu kan, suka sama lawan jenis gitu kan, mereka bingung. Sekarang yang di rumah neneknya saja, ya kan, mau nanya ke siapa? Akhirnya peran ayah juga jarang di rumah gitu kan. Akhirnya dia lari nyari teman, dia keluar rumah gitu kan. Nyari ruang-ruang yang aman untuk menyampaikan keluh kesahnya, kenapa sih saya kok suka sama si A gitu kan. Dia bercerita gitu kan. Kalau misalkan ketemunya teman-teman yang mau memberikan edukasi bahwa kita ini organ tubuh ini mengalami perubahan-perubahan gitu kan. Ada suka sama orang gitu, perempuan mengalami menstruasi, kalau yang perempuan mengalami suka sama orang gitu kan. Laki-laki juga mengalami mimpi basah dan suka sama lawan jenis gitu kan. Nah, ketika ketemunya dengan orang yang salah, dia akan menjadi korban kekerasan seksual. Gitu kan. Karena saya punya klien, dia mengalami kekerasan seksual, bahkan dia bekerja menjadi perempuan yang dilacurkan gitu, bukan melacurkan, dia dilacurkan oleh sistem kebijakan gitu kan, oleh pola asuh yang nggak adil buat mereka gitu kan. Maksudnya jangan sampai kita menyelesaikan dari menyalahkan mereka dari satu sisi, tapi bagaimana kita tarik belakang banyak sekali persoalan gitu kan. Ketika dia mengalami itu, masyarakat semua berbondong-bondong menyalahkan mereka tanpa melihat bagaimana peran-peran kita sebagai masyarakat. Kalau hakikatnya bagaimana kita memanusiakan manusia, kan mereka itu sama gitu kan. Yang membedakan kita dengan mereka karena lingkungan yang menghantarkan mereka menjadi perempuan yang dilacurkan, bukan perempuan yang melacurkan. Nah, saya nggak sepakat kalau mereka itu dilacurkan oleh sistem kebijakan kok, dengan pola asuh yang salah gitu kan. Kalau bicara budaya patriarki, kita semua ini lahir dari rahim patriarki, tapi banyak masyarakat dan komunitas yang terdidik yang bisa mengedukasi itu seharusnya gitu kan. Kenapa sih kita baik Koalisi Perempuan maupun Yayasan Selendang Puan Dharma Ayu memberikan rekomendasi catatan awal tahun, akhir tahun terkait pemerintah ya gitu kan. Sebenarnya ini loh persoalan yang ada di masyarakat, bukan hanya persoalan perkawinan anak saja, bukan persoalan anak yang dikawinkan.
perkawinan itu nggak ada yang salah. Salahnya adalah ketika anak-anak dinikahkan di usia anak. Padahal dia punya hak untuk mendapatkan pendidikan, gitu kan? Dan perempuan yang dilacurkan ini juga salah satunya ketika mereka menikah di usia anak, mengalami perceraian, jadi korban kekerasan gitu kan. Karena rata-rata kan ketika hamil pasti dinikahkan. Kalau hamilnya korban perkosaan, dia nikahkan dengan pelaku. Ini kan bisa menjadi korban secara terus-menerus setelah berulang dia mengalami perkosaan. Ini juga harus melihat bentuk perlindungannya untuk perempuan itu seperti apa gitu kan. Kita harus ngajak mereka, pengalaman mereka itu harus didengar oleh kita gitu kan. Karena saya nggak mengalami itu, bisa jadi menyalahkan mereka gitu kan. Tapi mereka mengalami gitu kan. Nah, terkait kenapa kemarin kita berhasil mengadvokasi undang-undang perkawinan, karena Mbak Rasmina, Mbak Endang Wasrin, ada satu lagi ada Mbak Marianti dari Bengkulu itu, mereka bercerita pengalaman ke hakim konstitusi ketika saya dinikahkan, saya mengalami banyak sekali diskriminasi oleh negara, dan ketika mereka disadarkan, oh ternyata undang-undang bisa digugat ya, gitu kan gitu kan, baru tahu kan, baru tahu gitu kan. Makanya peran-peran kita ini yang sadar hukum, melek informasi, yang harus memberikan edukasi ke mereka gitu kan. Jadi persoalan masyarakat, persoalan sosial masyarakat itu sebenarnya bisa dilakukan, bisa dihentikan praktek-praktek itu, tapi masalahnya mau apa tidak gitu kan, komitmen pemerintahnya seperti apa gitu kan. Karena melihat persoalan perempuan itu bukan hanya pada persoalan bagaimana mendorong keterwakilan perempuan di parlemen maupun di eksekutif, tidak sebatas itu. Tapi bagaimana mendengarkan pengalaman perempuan yang mengalami kekerasan, perempuan yang mengalami perkawinan anak, perempuan yang mengalami dilacurkan secara sistem kebijakan, mereka harus didengar gitu kan. Gitu kan. Itu sih. Oke. Dan tadi kita sudah berbicara pada problem-problem stigma. Karena bagi saya gini. Saya minum dulu ya. Iya, gampang ini. Perempuan tuh sering double penderitaan sih kalau saya nyebut, harus dengan istilah kasar. Double burden. Iya. Stigma double, kemudian beban ekonomi juga double. Betul. Karena perempuan kerja di luar, bisa contoh aja perempuan petani, perempuan nelayan, kerja di luar, setelah itu pulang masih harus kerja domestik. Iya. Laki-laki kan udah bisa istirahat, mah. Publik saja. Iya. Udah gitu, ada bahkan ketika perempuannya sudah nikah, sekalipun. Saya tuh pernah ngobrol sama orang yang bagi saya pandangannya keji sekali. Iya. Saya kalau punya istri gak bisa hamil, mending udah. Iya. Karena saya perlunya nikah tuh untuk dapat keturunan. Saya waktu itu jawab, bilang gini, yang kamu nikahin itu manusia atau mesin? Betul. Kamu tuh nyari prospek atau orang yang nikahin? Itu kan keji itu. Artinya bagi saya berarti tubuh perempuan itu sendiri kadang tidak menjadi hak sepenuhnya bagi dia, tapi dikonstruksi oleh masyarakat gitu. Mbak Winnie memandang itu gimana? Nah, ya bicara tadi pengalaman Mas Tono ya ketika ketemu temen gitu kan, ketika nggak mau punya anak, apalagi perempuan mengalami persoalan terkait rahimnya, akhirnya dia nggak bisa punya anak. Bagi saya, perempuan hamil itu adalah pilihan, bukan kodrat. Karena yang punya rahim adalah perempuan. Ketika perempuan, karena melahirkan, kenapa kodrat, mau melahirkan, mau menyusui ada kodrat, karena perempuan, nggak semua perempuan itu rahimnya sehat. Iya. Nggak semua perempuan itu payudaranya sehat, kelenjar susunya sehat, tidak gitu kan. Ada perempuan yang tidak bisa mengeluarkan kelenjar susu. Ada perempuan yang tidak bisa hamil karena rahimnya bermasalah. Kenapa saya bilang hamil itu adalah pilihan? Kalau bilang kodrat, karena perempuan akan dipaksa mereproduksi padahal rahimnya nggak sehat. Akhirnya tadi ya udah cerai saja atau poligami saja gitu kan. Karena hakikatnya menikah itu kan perempuan dan laki-laki itu kan berbagi peran antara satu sama lain gitu kan. Bukan tadi ada relasi yang timpang.
bentuk-bentuk ketidakadilan gender kan di samping kekerasan, subordinasi, salah satunya double burden. Ketika perempuan bekerja, gitu kan, pemerintah maupun teman-teman, kadang teman-teman diskusi juga bilang kan perempuan sudah ada yang jadi pejabat publik, ada yang bekerja gitu kan, kok kenapa masih memperjuangkan perempuan? Saya bilang coba apakah semua perempuan yang bekerja juga tidak bekerja di rumah, gitu kan? Perempuan ketika berangkat kerja, sebelum dia memaksimalkan kerja-kerja di rumah, bagaimana menyiapkan makanan, sekolah anak, pakaian suami, kalau sudah aman baru dia berangkat. Meskipun nggak semuanya gitu kan, tapi rata-rata kan kayak gitu kan, karena kita semua ini lahir dari rahim patriarki gitu kan. Nah, memang tantangan kita di situ, perempuan di rumah bekerja itu tidak dianggap bekerja gitu kok, harapannya kewajiban gitu kan. Kewajiban perempuan ya tadi ngurus rumah tangga gitu kan, dan lain sebagainya gitu kan. Iya, berkutat hanya pada wilayah domestik, padahal kalau ngomongin wilayah domestik bukan hanya peran perempuan gitu kan, tapi laki-laki juga bisa melakukan itu gitu kan. Itu kemudian jika melihat tadi, kalau misalkan kadang kalau nggak salah di periode ini ya, saya miris sekali ketika untuk mengurangi perkawinan anak, kekerasan dalam perempuan, ya udah ada calon wakil gubernur kalau nggak salah gitu kan, Jawa Barat bilang ya udah di poligami aja gitu kan, ya kan, untuk mengurangi kekerasan yang dialami perempuan, ada bapak angkat atau apa gitu kan. Kalau kata Pak Kiai Fakih kan, kalau untuk mengurangi kekerasan, mengurangi kekerasan seksual gitu kan yang dialami oleh perempuan gitu kan, kenapa pilihannya tidak monogami gitu kan, ya kan, tidak setia pada satu istri gitu kan, kenapa milihnya poligami gitu kan. Apakah poligami bisa menjawab bahwa ketika melakukan poligami tidak ada bentuk-bentuk kekerasan lain? Bagaimana perempuan yang di poligami, pernah nggak ditanya gitu kan, bagaimana perasaannya, pengalamannya ketika di poligami gitu kan, itu akan mengalami. Dan saya rasa kalau ditanya ya saja, sepakat aja, tapi kita balik lagi, tanya dari hati ke hati. Hampir semua perempuan itu menolak gitu kan, itu kan. Jadi ya tadi balik lagi gitu kan, bahwa yang namanya hamil itu adalah pilihan, bukan kodrat perempuan harus hamil gitu kan, karena tidak semua perempuan rahimnya baik-baik saja dan sehat gitu kan, dan tidak semua perempuan kelenjar susunya juga sehat. Dan balik lagi, kalau bicara keturunan, tidak bisa dalam satu sisi karena perempuan punya rahim yang disalahkan ada perempuan, ada kok laki-laki yang mandul gitu kan, iya kan, spermanya tidak sehat gitu kan, ada. Kenapa tidak dibahas ini gitu kan? Terus apakah boleh perempuannya jadi nikah lagi gitu kan? Iya, maksud saya seperti itu. Apakah boleh nggak perempuannya jadi poliandri? Iya. Jangan bicara satu sisi. Kalau bicara keadilan bagi semua gitu kan, ya bukan hanya laki-laki saja yang menuntut, perempuan juga sama gitu kan. Betul, punya hak. Punya hak, perempuan punya hak menuntut dan punya hak atas tubuhnya. Makanya karena itulah Mbak, waktu saya nikah dan kemudian saya menerapkan sila keempat, musyawarah untuk mufakat sama istri, mau hamil atau enggak gitu. Nah, sekarang gini Mbak, persoalan tadi Mbak Winnie melihat problem perempuan salah satunya adalah karena tidak hadirnya ruang-ruang yang dianggap tidak memberikan jalan bagi mereka untuk mengembangkan diri, lebih berpartisipasi terhadap penentuan langkah sosial, kebijakan dan sebagainya itu. Nah, Mbak Winnie melihat Indramayu sejauh ini gitu loh. Pada tahapan itu sudah baik atau masih banyak persoalan atau bahkan kurang terkait dengan itu? Karena kan gini,
Ini saya lagi bukan saya mengkritik pemerintahan yang saat Gak ini. apa-apa mengkritik juga. Ya kan udah bosan sama ini. Kebanyakan soal kritiknya kan. Iya. Cuma kan maksudnya bupati saat ini perempuan, Indramayu itu. Nah, di zaman bupati yang perempuan ini kan 2 kali Indramayu. Iya. Di periode kemarin dan periode yang sekarang. Gitu kan. Itu ruang-ruang itu sudah hadir belum dalam pandangan Mbak Winnie? Kalau bicara persoalan perempuan di Indramayu ya, kalau bicara kita tidak bisa, karena harus terkaitan dengan bagaimana kebijakan-kebijakan yang ada gitu kan, berawal dari situ kan, karena sistem pembangunan itu kan harus didasari dengan produk hukum kan gitu kan. Kita itu sudah punya Perda nomor 12 tahun 2000 nomor 18 tahun 2012 terkait dengan pencegahan dan pemulihan perlindungan dari pemberdayaan dari tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak gitu kan. Itu 2012. Berarti kan 2 bupati perempuan melihat itu, ada produk kebijakan itu gitu kan. Dan di 2019 kita sudah punya peraturan daerah terkait kabupaten layak anak. Gitu kan, nomor 6 tahun 2019. Ya, itu keren banget itu. Iya, ini kita punya kebijakannya gitu. Iya, punya perdanya. Iya, punya perdanya. Tapi apakah ketika perda itu disahkan ada peraturan bupati yang menangkap itu untuk membahas, karena kalau perda kan minimalnya 6 bulan setelah diperdakan itu harus aturan-aturannya harus dibuat, peraturan bupatinya kalau nggak salah ya gitu kan, perbubnya gitu kan. Tapi kan dari 2012, saya bisa 2012 ketika perda itu sudah ada ya, sampai sekarang gitu kan. Satu kebijakan ngomongin isu perempuan. Kalau bicara perda, dengan kemarin saya waktu di Koalisi Perempuan Indonesia tiap hari Selasa itu nongkrong di depan gedung sate, demo setiap pagi saya demo di situ sama teman-teman jaringan di Jawa Barat. Bagaimana mendorong undang-undang tidak pidana kekerasan seksual yang nomor 12 tahun 2022 ini disahkan oleh DPR gitu. Kalau bicara kebijakan, Indramayu dari dulu untuk ngatur tindak kekerasan seksual gitu kan. Tapi persoalan kekerasan seksual di Indramayu sampai hari ini masih ada. Persoalan perkawinan anak masih ada. Kalau bicara Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 itu salah satu pemaksaan perkawinan itu perkawinan anak itu masuk dalam bentuk-bentuk kekerasan gitu kan, kekerasan seksual gitu kan. Ini kan menurutku sudah lebih dulu Indramayu sudah ada kebijakannya gitu kan. Maka di awal saya bilang kebijakannya sudah masih hanya di atas kertas dan hanya untuk menggugurkan kewajiban saja. Tidak pada bagaimana implementasi kebijakannya seperti apa. Karena menurut saya sudah ini belum gitu. Kalau Mas Tono melihat ini, saya rasa belum gitu kan. Karena tadi bicara persoalan bupati perempuan yang 2 kali, bahkan di 2019-2024 DPRD kita itu kan 34% kuota perempuan duduk di sana. Tapi apakah persoalan perempuan bisa terselesaikan dengan eksekutifnya perempuan ini 34% gitu kan. Tapi pada kenyataannya kan tidak terjadi. Perkawinan anak masih ada, kekerasan seksual pasti ada, kematian ibu juga masih ada gitu kan. Maksudnya dan kalau bicara kabupaten layak anak sangat jauh tidak layak sekali gitu kan. Karena tadi masih banyak kok anak-anak yang putus sekolah gitu kan. Saya ngelihat ini Mbak Winnie. Sebenarnya tadi ya saya balik lagi bahwa Mbak Winnie bilang ngeritik nggak apa-apa. Ini sengaja saya pengen dari Mbak Winnie yang hari perempuan. Jadi biar perempuan yang ngomong begitu ya. Jangan sampai karena saya sudah sering juga. Tapi kan kalau diakuni itu kan nanti kita tujuannya memang hanya untuk mengkritik bupati, padahal tidak. Ini problem fakta kan yang terjadi seperti itu. Perda-perda kita banyak yang keren sebenarnya, banyak yang bagus. Salah satunya tadi Kabupaten Layak Anak. Saya baca itu sangat luar biasa, tapi implementasinya nggak ada. Sehingga benar masih jauh dikatakan sebagai kabupaten yang layak anak. Iya, kalau bicara kebijakan, bukan hanya melahirkan produk kebijakannya saja, tapi bagaimana mempersiapkan sumber daya manusianya ada enggak? Ketersediaan anggarannya ada enggak?
gitu kan kebijakan harus jalan dibarengi dengan bagaimana ketersediaan anggaran yang disediakan oleh pemerintah ada nggak gitu kan. Mau program pencegahan juga kan orang datang ke sosialisasi kan butuh bensin gitu kan, maksudnya butuh armada gitu kan. Karena saya selalu diskusi karena nggak ada anggarannya Mbak, terutama untuk pendampingan kasus ya gitu kan. Kita ini bicara Indramayu sudah punya perda-perda tadi ya, tapi belum ada yang katanya sekarang lagi dibahas juga terkait kawan-kawan selendang Puan Darmayu kan lagi mulai mendorong kebijakan ke sana gitu kan. Kita masih bentuknya P2T P2A gitu kan. Belum UPTD PPA, padahal di aturan Kemendagri itu harus membentuk UPTD PPA gitu kan. Karena di provinsinya itu. Indramayu belum ke sana. Kemudian kita juga belum punya shelter yang khusus untuk penanganan kasus kekerasan seksual. Misalkan ruang aman untuk konseling kan nggak bisa pelayanan pendampingan kasus disamakan dengan kantor. Nggak bisa, harus ada ruang-ruang yang aman gitu kan. Kalau misalkan itu korbannya anak, ada ruang bermain gitu kan. Kalau itu adalah korbannya perempuan dan kelompok rentan lainnya, sesuaikan dengan kebutuhan mereka gitu kan. Jadi di Indramayu itu belum tersedia. Ruang-ruang itu belum ada, apalagi ngomongin ketersediaan anggaran gitu kan. Ditambah lagi cara pandang sebagian pengambil kebijakan perspektifnya belum perspektif korban, masih ketika ada kasus kekerasan masih menyalahkan korban. Kamu sih keluar jalan sama si itu, kamu sih keluar pakai rok pendek, kamu sih keluar malam-malam gitu kan. Saya bilang kalau misalkan mau keluar malam, mau rok pendek, mau nggak pakai hijab, kalau cara pandang laki-laki mau pelakunya tidak predator seksual, nggak akan terjadi kekerasan seksual kok. Betul. Kan gitu. Betul. Ini soalnya ada edukasi gitu kan. Ini kan sejauh mana laki-laki itu bisa mengkontrol dirinya. Betul. Terus persoalan untuk menekan angka kekerasan seksual ketika melakukan sosialisasi, Mas Tono lihat selalu audionya adalah perempuan. Padahal yang banyak yang jadi pelaku itu kan siapa? Laki-laki gitu kan. Ya. Dan tadi kalau gara-gara perempuan itu pakaiannya roknya pendek atau pakaian minim gitu kan, terus jadi layak disebut bahwa itu karena ulahnya dia. Istilahnya kan nguruk kucing di bayi pindang, misalkan mau ya saya sih gini, terus laki-laki yang melakukan itu nggak mikir bahwa dia juga sendiri harus menjaga dirinya kan, gitu kan. Terus ya sangat nggak adil lah pada persoalan-persoalan seperti itu. Tapi ini kita ngomong lagi masalah kebijakan, Mbak. Tadi kan masalah anggaran juga harus beres. Bahkan setelah itu harus perbuk juga harus ada perangkat aturan ke bawahnya. Karena nggak mungkin perda bisa jalan tanpa aturan di bawahnya kan. Nah, selama ini Mbak ini melihat dibalik daripada sudah ada keterwakilan di parlemen perempuan yang sudah 34% tadi ya. Itu sadar tidak sih para perumus program-program yang untuk dijalankan di daerah ini pada persoalan gender? Karena jangan-jangan mereka ini hanya melihat Indramayu dalam skup umum saja, tidak memasukkan persoalan gender, sehingga lagi-lagi ini tidak menyentuh pada ranah itu. Itu gimana tuh Mbak? Sebenarnya kalau bicara kebijakan sudah ada tapi nggak optimal dilakukan. Persoalannya gini, ketika membuat kebijakan, mereka tidak mengedepankan, kalau ngomongin kebijakan terkait perempuan, tidak mengedepankan bagaimana pengalaman perempuan yang mengalami itu. Tidak berdasarkan itu. Sehingga tidak berbasis kebutuhan perempuan gitu kan. Kalau bicara ngomongin perda Kabupaten Layak Anak, pernah nggak mereka, ya nggak tahu, bisa jadi pernah gitu kan, karena waktu itu uji publiknya juga saya nggak diundang gitu kan. Kita dorong bareng-bareng ketika uji publik kita nggak diundang karena waktu itu saya masih di Koalisi Perempuan Indonesia. Jadi kenapa harus kita berdasarkan pengalaman perempuan, pengalaman kelompok rentan yang mengalami kekerasan gitu kan? Karena itu lebih kena, kita tahu kebutuhannya di mana gitu kan. Kalau misalkan terkaitan dengan bagaimana, kadang-kadang gini, persoalan infrastruktur itu tidak ada kaitan dengan perempuan, kata siapa? Gitu ya jelas.
itu ada kaitannya dengan perempuan. Persoalan penerangan jalan itu ada kaitannya, itu korelasinya dengan perempuan. Kenapa perempuan juga dihadirkan gitu kan? Nah, kenapa harus berdasarkan pengalaman perempuan kalau bicara isu perempuan ya gitu kan? Karena perempuan yang merasakan itu gitu kan. Perempuan yang mengalami ketika mereka dipaksa menikah di usia anak, dia akan dipaksa juga melakukan hubungan seksual. Padahal rahimnya nggak siap. Iya. Dan perempuan yang bisa merasakan itu dan bisa menceritakan itu, gitu kan. Dan perempuan juga akan bercerita ketika mereka dipaksa menikah, dia juga tidak bisa sekolah karena harus mengurus anak, ya kan? Kalau sudah hamil ya sudah, peran dia dipaksa menjalani peran sebagai ibu. Dan laki-laki juga sama, akan dipaksa peran menjadi seorang ayah. Dan mereka harus juga ditanya gitu kan. Ketika mereka dipaksa peran-peran mereka padahal dia tidak merasa memahami peran-peran itu kan menurut saya konyol gitu kan. Karena tadi efek dari bisa jadi yang perempuannya bisa menjadi korban kekerasan, laki-laki juga menjadi pelaku. Ya. Juga sistem lingkungannya juga semakin tidak sehat gitu kan. Mereka cerita ketika mengakses, saya pernah bantu penelitian surveinya Yayasan Sapa untuk kebetulan Yayasan Sapa ini kerjasama dengan Yayasan Selendang Puan Dharma Ayu dari mulai 2021 sampai tahun depan gitu kan di isu kesehatan reproduksi. Salah satunya untuk penyintas kekerasan dan penyintas perkawinan anak. Saya bilang ketika hamil kalau datang ke puskesmas karena dia hamilnya karena kekerasan seksual gitu kan, hamil dulu baru nikah gitu kan, akhirnya dia enggan untuk mengakses layanan kesehatan. Akhirnya yang diakses yang berbayar gitu kan, ke dokter, ke ini gitu kan. Akhirnya dia berpengaruh pada kesehatan reproduksinya gitu kan, karena dia tadi karena dianggap aib ketika hamil duluan gitu kan, karena ketika mengalami KTD akhirnya dia tidak bisa mengakses layanan kesehatan. Harusnya ketika dia diajak ngobrol kan bisa menangkap itu. Dan saya tanya, kamu ketika waktu sekolahnya lanjut ke kejar paket nggak? Karena katanya pemerintah juga ada program yang nggak bisa pendidikan formal, bisa informal. Ya. Tapi apakah masyarakat diedukasi? Mereka bisa kok ketika habis melahirkan, dia bisa melanjutkan melalui pendidikan informal gitu kan, kejar paket. Dan itu nggak terinformasikan gitu kan. Kalaupun terinformasikan, ruang-ruangnya nggak disediakan gitu kan. Ini juga kan menjadi tantangan gitu kan. Ketika ngomong programnya, program bagus kok gitu kan, sudah bahkan pelayanan kesehatan juga masuk ke rumah gitu kan, banyak lah gitu kan. Tapi ketika tidak bisa diakses oleh masyarakat dari ujung Gantar misalkan Mekarwaru gitu kan, Sanca ke ujung sana misalkan Srengseng, kalau sebelah ininya Cibubur yang perbatasan dengan Majalengka, kalau dari ujung-ujung nggak merasa dapat akses, jangan bicara tujuan berkelanjutan yang no one left behind, tidak ada satu orang pun yang tertinggal gitu kan. Kalau misalkan semua nggak bisa mengakses itu gitu kan. Jadi saya rasa ini kuncinya di pemerintah gitu. Kebijakan sudah ada, mau nggak gitu kan mengimplementasikan itu, mau nggak menyediakan anggaran yang responsif gender gitu kan. Ini kan kalau bicara kebijakan diperhadapkan dengan pemimpin perempuan maupun di legislatif, keterwakilan perempuan di legislatif nggak imbang gitu kan dengan kondisi perempuan hari ini. Masih banyak perempuan yang malah putus sekolah, gapnya sangat jauh sekali gitu kan. Jadi perjuangan kita masih panjang untuk mencapai keadilan dan demokrasi yang betul-betul sesuai dengan amanat undang-undang gitu kan. Gitu. Oke, berarti kan kita tidak boleh kejebak pada wadah lah ya, atau formalitas bentuk mau pemimpinnya perempuan atau tidak. Kalau tidak punya perspektif yang jelas terkait gender, nyatanya implementasinya
kosongan gitu, Ya, Mbak. persoalannya kan gini, kita mendorong kuota 30% perempuan baik di parlemen dan mendorong perempuan juga masuk dalam ranah eksekutif karena kita bicara kesetaraan gitu kan. Bahkan kenapa sih perempuan harus di-mention 30% padahal setiap warga negara mempunyai hak yang sama? Saya bilang ini penegasan supaya ini loh ada perempuan yang bagian dari warga negara gitu kan. Jadi persoalannya adalah kenapa sih melahirkan pemimpin, melahirkan anggota-anggota legislatif perempuan yang tidak melek terkait persoalan perempuan. Persoalannya adalah dibalik lagi, ada nggak sih pendidikan politik di partainya Nah, untuk perempuan misalkan? Kalau misalkan jadi, jangan disalahin gitu kan. Kalau misalkan jadi di-upgrade nggak? Misalkan kamu tuh ketika di parlemen mewakili kaum kamu loh gitu kan. Kenapa dan pun sama gitu kan. Laki-laki juga gitu kan. Kalau laki-laki mayoritas gitu kan. Juga bisa jadi perspektif laki-laki saja gitu kan yang yang dipikirkan gitu kan. Dan kenapa hanya perempuan gitu kan? Karena perempuan yang mengalami tadi gitu kan, mengalami punya rahim, mengalami ketika hamil 9 bulan ini bagaimana rasanya gitu, mengalami masa nifas ini bagaimana gitu kan. Terus mengalami ketika keluar rumah sendirian itu merasa tidak nyaman gitu kan. Ketika infrastrukturnya, jalannya penerangannya gelap ini juga kita mengalami kekhawatiran. Ketika infrastrukturnya banyak polisi tidur atau jalannya rusak juga bermasalah dengan rahim. Ini kan perempuan yang harus ngomong. Jadi ketika perempuan jadi baik di legislatif maupun mereka mau upgrade diri, bukan ini loh gitu kan. Mau mengupgrade diri apa nih gitu kan. Yang katanya wakil rakyat, yang katanya pemimpin yang dipilih oleh rakyat, dia harus balik lagi ke masyarakat. Karena masyarakat itu adalah cerminan pemimpinnya gitu kan. Tapi kalau misalkan ini jomplang gitu kan, masih ada masyarakat apalagi anak perempuan yang sampai sekarang putus sekolah hanya untuk pendidikan adik-adiknya gitu kan. Bahkan ada perempuan Indramayu yang bekerja sebagai tukang gitu kan, karena untuk masa depan adik-adiknya supaya tetap sekolah, sementara dia nggak bisa sekolah karena ibunya sudah meninggal karena kanker payudara gitu kan. Ini kan jadi persoalan dan masih ada perempuan yang dinikahkan di usia anak. Ini bicara saat ini ya gitu kan, bukan bicara sebelumnya gitu kan. Karena saya Yayasan Selendang Puan fokus dalam pengaduan dan pendampingan hukum dan baik hukum maupun psikologis bagi korban. Kita bicara hari ini masih banyak kasus itu di Indramayu gitu kan. Kemudian diperhadapkan dengan pemimpin perempuannya gitu kan, dan perempuannya masih bicara ya udah loh, kita sudah punya kebijakan yang melindungi seperti apa gitu kan. Itu jadi tantangannya masih banyak gitu. Balik lagi, kalau bicara produk kebijakan, dasarnya harus mendengarkan pengalaman, karena kalau kebijakan itu harus ada landasan filosofis, yuridis, sosiologis. Itu kan tiga-tiganya harus ini dulu gitu kan. Bagaimana salah satunya mendengarkan pengalaman perempuan ketika ngomongin kebijakan terkait perempuan. Kalau kebijakan ada perda pelindungan buruh migran, kan kita ada juga nih gitu kan. Bagaimana pekerja migran Indramayu juga banyakannya adalah perempuan gitu kan. Itu. Ini juga tadi pengalaman perempuan itu penting gitu kan untuk diajak ngobrol, karena pengalaman mereka, karena mereka yang mengalami gitu kan. Karena tadi perempuan yang punya rahim, perempuan yang mengalami kesakitan pada misalkan setelah pasca melahirkan, dan perempuan mengalami menstruasi, dan itu tidak dimiliki oleh laki-laki gitu kan. Itu. Ya, artinya kalau kita ingin merumuskan satu kebijakan, ya tanya. Betul. Pada targetnya untuk siapa? Tanya si target itu, si subjeknya terus ngomong ya. Terus tadi infrastruktur tidak berdampak pada perempuan, salah banget ya. Kalau orang hamil lewat di jalan yang rusak ya rentan. Terus mengalami kematian ibu.
Tadi saya baru ingat lagi Mbak, soal tadi apa namanya kekerasan seksual. Ketika perempuan disalahkan memakai rok mini. Iya. Saya juga pernah nerima aduan, bahkan itu orang yang pakai gamis, pakai cadar, Mm-mm. tiba-tiba dicegat laki-laki yang nunjukin penis. Iya, Artinya kan nggak cukup. betul. Baju itu nggak cukup melindungi perempuan dari Betul. kekerasan seksual. Nah, tapi sekarang saya pengen ngomong soal kebijakan yang sudah terewejawantah dalam bentuk yang sudah spesifik nih. Mm-mm. Kemarin kan saya sempat ngobrol sama Mbak Ginovia juga di ya kayak gini nih, podcast begini. Masalah PDAM, bilang katanya kenaikan tarif PDAM itu memang dipayungi Perbu, Iya. model penghitungan tarif barunya itu. Nah, dan akhirnya berdampak kenaikannya lumayan signifikan. Artinya karena kenaikannya melihat dari bagaimana penggunaan volume sekarang ya dengan berbagai klasifikasinya. Berbeda kayak kemarin kenaikan itu lebih dalam bentuk yang bisa dikatakan stagnan lah, tidak berdasarkan pemakaian per bulan. Nah, saya bahkan melihat itu pun sepertinya punya dampak besar nih terhadap perempuan, karena perempuan yang dianggap sebagai manajeral keluarga, lagi-lagi kan tugas perempuan lagi, manajeral ekonomi keluarga. Nah, mau ini melihat kebijakan itu pada nasib hidup perempuan itu gimana? Nah, kalau ngomongin PDAM, saya kayak flashback 2009 ketika bagaimana waktu itu juga kenaikan tarif yang nggak masuk akal gitu kan, dan ini dirasakan sekarang gitu kan, karena kebutuhan air bersih itu adalah yang paling lekat yang merasakan adalah perempuan, karena kebutuhan air bersih perempuan dan laki-laki itu 2 kali lipat dibandingkan laki-laki gitu kan. Apalagi perempuan yang mengalami menstruasi, habis melahirkan, masa nifas dan sebagainya gitu kan. Apalagi tadi ditarik ke persoalan domestik gitu kan. Karena kita mau tidak mau ya bicara hari ini masih budaya patriarki masih terus gitu kan. Masih lekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari gitu kan. Yang paling merasakan dampaknya adalah perempuan. Karena saya punya grup-grup. Jadi saya ini Mas Tono, kita bicara ke depan ya gitu kan, bicara proses pilkada kemarin di HUT Yayasan Selendang Puan Dharma Ayu itu kan kita mengundang bupati terpilih gitu kan, untuk mendengarkan salah satunya terkait PDAM gitu kan, bagaimana kebutuhan air bersih ini juga yang paling sangat terdampak, yang merasakan adalah perempuan gitu kan. Dan ini kan gejolaknya ketika harganya di luar nalar gitu kan, yang tadinya 50.000 ujug-ujug 200.000, ada yang bahkan yayasan saya sendiri yang tadinya 50 sekarang berapa coba, 1.200.000. Oh, saya masih mending berarti. Iya, masih mending. Di November Dan kemarin dari 50 kemarin kita punya grup pelanggan karena saya itu di Koalisi Perempuan Indonesia maupun Yayasan Selendang Puan ada grup-grup perempuan dampingan gitu kan. Mereka sangat bergejolak ketika semuanya mengirimkan resinya antara bulan kemarin dengan bulan sekarang gitu kan. Dan mereka menanyakan itu, kenapa kita kan ada forum pelanggan kalau bicara PDAM ya gitu kan, kenapa setiap kenaikan tarif pelanggan PDAM tuh nggak ditanya, nggak diajak diskusi. Iya. Lagi-lagi pelakunya nggak diajak ngobrol. Iya, maksudnya nggak diajak ngobrol gitu kan. Sementara kalau bicara kenaikan tarif, dilihat dulu kapasitas dan ketersediaan airnya sudah terpenuhi nggak untuk pelanggan. Kita kan nggak pernah ditanya. Saya juga pelanggan PDAM ya gitu, nggak ditanya gitu kan. Bagaimana misalkan ada feedback yang buat evaluasi di PDAM sendiri gitu kan, apalagi terkait kenaikan tarif pasca pilkada kemarin gitu kan. Ini juga menjadi tantangan pemerintahan sekarang gitu kan, bahwa ketersediaan air bersih yang nggak jauh-jauh yang paling merasakan dampaknya adalah perempuan, karena tadi kebutuhan domestik masih tidak bisa dipungkiri gitu kan, budaya patriarki itu domestik itu masih dibebankan pada perempuan. 2, kebutuhan air bersih perempuan itu lebih banyak dari laki-laki, 2 kali lipat dari laki-laki gitu kan. Dan satu lagi, bagaimana forum pelanggan ini difungsikan
untuk ketika ngomongin kenaikan tarif ataupun apapun ya kebijakan-kebijakan, kita diajak ngobrol gitu kan. Ada masalah apa sih kenapa naik gitu kan? Jangan sampai kita sudah sosialisasi kok gitu kan. Nah, berawal dari situ, mumpung di Hari Pergerakan Perempuan ini juga saya menyampaikan gitu kan, di pilkada kemarin juga saya ini mulai ini berawal dari kegelisahan juga sih Mas Tolo gitu kan, dari pilkada ke pilkada gitu kan, persoalan perempuan ini masih belum terselesaikan gitu kan. Saya itu sama teman-teman menggagas Wadon Dermayu pilih Luki Sae gitu kan, ya. Kenapa? Karena dimulai dari pendidikan politik perempuan, dimulai dari membangun kesadaran perempuan. Kenapa perempuan memilih pemimpin? Dari situ, meskipun perempuan ini juga mempunyai rasa yang berbeda ke calon kita gitu kan, ke bupati terpilih kita gitu kan. Tapi harus didasari dengan pendidikan politik. Kenapa sih perempuan memilih pemimpin? Ya. Kebermanfaatannya buat apa gitu kan? Ya. Terus produk kebijakannya seperti apa gitu kan? Jangan hanya kantor. Iya. Jadi dimulai dari melihat saya di pendidikan politik itu saya melakukan analisis sosial masyarakat yang terkait dengan persoalan perempuan. Bagaimana persoalan kebutuhan air bersih perempuan yang sampai hari ini selalu kita ujung-ujung naik nggak dikonfirmasi gitu kan. Kemudian bagaimana terkait persoalan perkawinan anak, bagaimana persoalan bahan-bahan pokok yang meningkat dan lain sebagainya, perceraian gitu kita tinggi gitu kan, kemiskinan di Indramayu itu wajahnya masih wajah perempuan karena perempuan masih mengalami double burden gitu kan, domestik dan publik gitu kan, kalaupun yang itu bekerja di publik. Dan ini harapan saya kepemimpinan yang sekarang ini kan unik ya gitu kan, di tengah apalagi kemarin tadi juga kemarin kan ada wacana terkait kepala daerah dipilih oleh DPRD gitu untuk mengurangi kos politik dan money politik gitu kan. Tapi terjawab di Indramayu dengan gerakan meskipun gerakan Wadon Dermayu pilih Luki Sae ini gerakan-gerakan kecil gitu kan. Kita berawal dari pendidikan politik, bagaimana mereka melakukan pengawalan suara di TPS, mereka menunggu C1 hasil gitu kan. Karena di pendidikan politik itu kita sampai mulai proses pemilu sampai pencoblosan sampai penghitungan mereka mengawal perempuan ini hadir gitu kan, karena dimulai dari persoalan perempuan yang sampai hari ini belum terselesaikan. Berangkat dari situ kenapa kita memilih pemimpin yang perspektifnya bagaimana perspektif perempuan, perlindungan terhadap perempuan gitu kan. Jadi berawal dari situ ketika perempuan ikut mengawal bahkan terlibat secara partisipatif untuk mengawal sistem demokrasi kita, mereka merasa saya yang memilih loh, saya mengawal gitu kan, sehingga ketika jadi mereka juga ada ada kesadaran tersendiri bahwa saya juga harus terlibat dalam proses pembangunan daerah nih untuk ke depan gitu kan. Karena ketika kita tidak bergerak, perempuannya tidak bergerak, saya yakin pemimpin nggak akan dengar persoalan masyarakat di bawah gitu kan. Saya dimulai dari gerakan-gerakan itu gitu kan, dan alhamdulillah berhasil gitu kan. Perempuan-perempuan ini secara sadar gitu kan, tidak ketika ada yang ngasih duit dia tolak gitu kan. Jadi membangun kesadaran masyarakat itu bisa dilakukan untuk melawan money politik. Jangan sampai ketika ada persoalan money politik, ada persoalan pos anggaran, malah ngakal-ngakalin kebijakannya gitu kan. Malah masyarakat tidak diberi kedaulatan penuh untuk memilih calon pemimpinnya gitu kan. Ini kan parah gitu kan. Kita nggak punya fungsi kontrol ketika yang memilih adalah DPRD gitu kan. Nah harapannya di kepemimpinan baru ini juga terkait isu-isu perempuan juga harus menjadi bagian dari rencana pembangunan daerah. Karena bicara rencana pembangunan daerah, 1,9 juta penduduk Indramayu setengahnya ada perempuan. Dan dari 1,3 juta DPT daftar pemilih tetap di KPU yang kemarin pilkada, setengahnya adalah perempuan.
perempuan adalah bagian dari masyarakat Indramayu yang berhak untuk mendapatkan perlindungan dari pemerintah kabupaten, gitu. Nah, harapannya di Hari Pergerakan Perempuan nasional ini juga menjadi catatan, bahkan harapannya berkomitmen gitu, karena kemarin pasangan Lucky Sai ini juga ada program-program yang terkait perempuan gitu kan. Nah, sama-sama kita kawal gitu kan, bagaimana memastikan isu-isu dan kebijakan-kebijakan maupun program-programnya setara, karena Yayasan kan di tahun ini mengusung tema kita setara maka kita berdaya gitu kan. Itu Tadi ya balik lagi soal PDAM, catatan nih Bu Nina, kalau bikin perbup dengarin lah perempuannya dulu, jangan sampai akhirnya menghasilkan program yang malah justru menyiksa perempuan, terlebih lagi PDAM yang kenaikannya begitu menggila kan. Terus tadi Mbak Winnie juga udah menyinggung masalah pilkada, dan memang ya saya juga tahu lah bagaimana Mbak Winnie akhirnya bergerak kemarin di dalam pilkada Indramayu itu kan, terutama mendukung Lucky dan Saifuddin, Lucky Hakim Saifuddin, Lucky Sai. Nah, cuma tadi sudah sebagian besar dijelaskan oleh Mbak Winnie, dan sebagian juga sebenarnya clue-cluenya sudah disebut di awal ya. Ada aman, nyaman, itu kan term-term dari visi Reyang, bukan dari ya, tapi yang dipakai, maksudnya dipakai oleh visinya Lucky Sai. Ada nyaman, aman dan nyaman. Nah, Mbak Winnie ini juga kan salah satu, sependek yang saya tahu, terlibat di dalam rekomendasi program, rumusan visi, kemudian rekomendasi program. Yang paling menarik adalah tadi menghadirkan ruang yang aman dan nyaman bagi perempuan. Salah satunya adalah rumah perempuan. Itu bisa dijelasin bagaimana sih konsep rumah perempuan itu? Sebenarnya awal mulanya itu kalau nggak salah waktu itu Pak Bupati ya gitu kan ketemu terkait membantu di salah satu tim perumus gitu kan, visi misi ya gitu kan, ada Bang Ucok gitu kan dan teman-teman gitu kan untuk merumuskan itu karena saya concernnya di isu perempuan gitu kan, saya ada Mas Tono juga terkait orang mudanya ya gitu kan, yang menjadi salah satu tim perumus visi misi Reyang itu tadi gitu kan, sebenarnya komandannya Bang Ucok gitu kan, terkait rumah perempuan ini harapannya kan gini, berangkat dari kegelisahan saya karena Yayasan Selendang Puan itu nggak bisa menjangkau 317 desa dan kelurahan. Nggak bisa menjangkau 31 kecamatan dan nggak bisa menjangkau 1,9 juta jiwa. Kan gitu kan? Nah, yang bisa menjangkau itu adalah perempuan karena rangka struktur pemerintahannya sampai ke tingkat desa. Di 317 desa dan kelurahan gitu kan. Nah, kalau misalkan di desa-desa perempuan dilibatkan secara partisipatif dan diberikan ruang yang aman buat perempuan, saya rasa karena mimpi saya kan gini ya gitu kan, sebenarnya ketika Mas Bupati ngobrolin terkait bicara Indramayu ke depan, saya ngomongin masalah perempuan. Tantangan di kita ini adalah bicara akses. Ketika lembaganya ada tapi nggak bisa terakses juga sayang gitu kan. Nah, muncullah rumah perempuan. Saya juga waktu itu diskusi sama Mas Tono kalau nggak salah gitu kan, konsep rumah perempuan ini. Karena bicaranya akses, ketika ruangnya disediakan oleh desa, itu lebih gampang mengakses. Harapannya rumah perempuan ini sebagai pusat informasi pengaduan, dan advokasi di tingkat desa. Karena saya passionnya di perempuan, saya ngomongin terkait rumah perempuan gitu. Bagaimana informasi apapun mengenai kesehatan reproduksi, bagaimana kebijakan atau program bantuan sosial dan lain sebagainya disediakan ruangnya oleh rumah perempuan ini. Gitu kan, sebagai pusat informasi, pengaduan dan advokasi gitu kan. Nah, perempuan juga diberikan pendidikan politik. Kenapa sih perempuan terlibat aktif pada penyusunan pembangunan daerah
gitu kan. Misalkan ruangnya ada di Musrenbang Des, tapi kan menuju ke sana perempuan harus diedukasi dulu. Ya. Nggak bisa ujuk-ujuk. Karena yang hari ini kalau bicara Musrenbang Des, perempuan itu hanya dihadirkan kok, nggak diajak ngobrol. Kebutuhannya apa sih gitu kan? Tidak gitu kan. Nah, di rumah perempuan ini menjadi ruangnya perempuan untuk mendapatkan perlindungan yang aman dan nyaman dari negara, dari kabupaten lah, kita nggak, saya ngomongin negara kejauhan Ya, ya gitu kan. ya. Maksudnya itu gitu kan. Jadi ini pusat ruang informasi advokasi gitu kan, dan pengaduan perempuan di situ. Nah, ketika ruangnya sudah ada dan terintegrasi sampai di tingkat kabupaten. Contoh kasus misalkan ini kan yang jadi polemik kan persoalan bansos misalkan. Banyak yang pendataannya sudah lama tidak diupdate gitu kan. Di sini kan bisa sebenarnya gitu kan. Ya. Sistemnya disediakan, anggarannya udah disediakan gitu kan. Ini kan. Nah harapannya ini adanya di desa gitu kan. Bisa, kenapa harus terintegrasi? Misalkan persoalan bansos itu bukan kaitannya dengan dinas sosial gitu kan. Pendidikan, bagaimana ada nggak sih anak-anak yang mengalami putus sekolah gitu kan? Ini terintegrasi dengan dinas pendidikan gitu kan. Dan itu semua bicara sistem informasi kan semua bisa melihat. Bahkan karena Bupati terpilih ini kan mengedepankan integritas ya gitu kan. Bagaimana masyarakat juga bisa tahu misalkan terkait pembangunan manusia maupun pembangunan infrastruktur ini seperti apa. Anggarannya berapa sih, orang bisa melihat. Ya. Anggaran untuk perempuan ini berapa sih gitu kan. Maksudnya ruang-ruang yang aman dan nyaman itu yang harus menghadirkan itu adalah pemerintah gitu kan. Karena balik lagi, organisasi masyarakat sipil tuh punya keterbatasan dan nggak bisa menjangkau semuanya. Karena clue-nya ada di pemerintah. Ketika pemerintah komitmen untuk memberikan perlindungan yang aman dan nyaman untuk perempuan dari ujung Gantar sampai ujung Kerangkeng dan ujung Sukagumiwang gitu kan. Ini saya rasa konsep tujuan pembangunan berkelanjutan, tidak ada satu orang pun yang tertinggal. Saya rasa sebuah keniscayaan bisa terjadi gitu kan, tapi mau nggak gitu kan. Betul. Karena menyediakan ruang yang aman, rumah perempuan itu bukan hanya menyediakan ruangnya saja, tapi bagaimana membangun cara pandang sumber daya manusianya. Bagaimana ketersediaan anggarannya, bagaimana ketersediaan aksesnya, karena perspektif cara pandang manusianya harus dibangun dulu. Jangan sampai tadi ada korban kekerasan karena nggak boleh dilaporkan ke Polres karena ini aib. Akhirnya ditutupin gitu kan. Ini kan bicara cara pandang. Ya. Jadi jangan bicara rumahnya dulu, membangun perspektifnya aja dulu. Konsep, karena yang mengusulkan rumah perempuan itu saya belajar dari pengalaman saya ketika saya di Koalisi Perempuan Indonesia. Saya membentuk balai perempuan. Kalau KPI itu strukturnya ada sampai tingkat desa. Kita punya balai perempuan yang sebagai pusat informasinya gitu kan. Juga perempuan diberikan ruang untuk menyampaikan kalau ada persoalan, dia dikasih ruang. Tidak ditakut-takutin, tidak ketika ada sarana informasi pengaduan gitu kan, ada feedback juga kenapa gitu kan, supaya tidak ada pertanyaan. Ini kan bisa bisa mengurangi gap ya. Kita kan ketika ada persoalan bansos karena ada misinformasi gitu kan. Ya. Karena ini keputusannya dari pusat bukan dari kabupaten. Ini juga ada misinformasi. Gap-gap ini bisa dihilangkan ketika tadi ada edukasi yang diberikan. Jadi bagian dari bagaimana mitigasi resiko rumah perempuan ini. Gitu, begitu. Oke. Tapi bukan ini ya, bukan sampai rumah perempuan ini karena jadinya persoalan perempuan banyak malah jadi membungkam. Makanya kita lihat yang yang menjadi tim untuk menerjemahkan
apa rumah perempuan, apa terkait orang muda, ini siapa gitu kan. Jangan sampai salah pemahaman gitu. Oke. Dan ya kita berharap lah bahwa itu jangan sampai ada salah tafsir daripada apa namanya gagasan-gagasan yang sudah Betul. dirumuskan itu kan. Dan inilah enaknya berbicara dengan apa namanya orang yang langsung terjun di Iya. dalam bidangnya kan. Maka dari problematika sampai ranah problem solvingnya ketemu. Tadi pentingnya partisipasi Betul. orang-orang yang terjun di dalam wilayahnya. Kalau pengen kebijakan petani ya ngomongnya sama petani, Iya. nelayan ya sama nelayan Iya. gitu. Perempuan ya sama orang yang bergelut di dalam pergerakan perempuan, Betul. maka kan ketemu gitu. Nah, ini Mbak Mini, saya apa ya punya nggak tahu bisa dibilang gagasan itu layak belum ya. Pokoknya punya gambaran lah, imajinasi gitu. Kita itu kan punya kekuatan besar sebenarnya dalam ranah apa yang disebut dengan ibu rumah tangga tadi. Iya. Seolah-olah ini kan dipinggirkan kan ibu rumah tangga. Tapi sebenarnya itu menjadi kekuatan, bisa menjadi kekuatan produktif kalau bagi saya. Cuma dengan langkah meningkatkan pola ekonomi kreatif. Betul. Ya kan, terutama pada ranah produksi. Ya kan? UMKM ya. UMKM pada ranah produksi yang bisa bikin telur asin ya bikin telur asin, yang bisa bikin tempe goreng, yang bikin diintip, tapi tinggal bagaimana lagi-lagi pemerintah hadir dari semenjak pada ranah hulunya sampai pada ranah hilirnya kan dirapikan dukungan pemerintah. Nah, bagi Mbak Winnie untuk membangun perempuan, karena tadi kita udah sepakat bahwa ekonomi salah satu yang mendasari persoalan perempuan. Itu perlu tidak untuk adanya hal-hal seperti itu, membangun ekonomi dari bawah perempuan? Ya, sangat perlu sekali gitu kan. Ekonomi kerakyatan itu sangat penting, terutama untuk apa kelompok. Saya selalu bilang kelompok kepentingan ibu rumah tangga. Karena kita kan banyak sekali. Ada 18 kelompok kepentingan kalau di Koalisi Perempuan Indonesia. Perempuan nelayan, lansia, petani, gitu. Salah satunya kelompok kepentingan perempuan ibu rumah tangga. Kenapa saya bilang kelompok kepentingan? Karena setiap kelompok kepentingan punya persoalan yang berbeda. Ibu rumah tangga tidak sama dengan perempuan profesional gitu kan. Nah, persoalannya terkait masalah UMKM nih, terkait bagaimana mendorong ekonomi kerakyatan gitu kan. Bagaimana dimulai dari melihat potensi lokal yang di desa. Jangan sampai potensinya misalkan mereka banyak mangga misalkan kalau ngomongin ekonomi ya. Jangan dipaksakan pelatihan yang tidak ada di situ gitu kan. Ya, malah pelatihan bikin ikan sarden. Iya, ikan sarden gitu kan. Daerah pertanian kok ngomonginnya masalah pelatihan sarden kan nggak ada, bahan bakunya jauh gitu kan. Nah, terus melihat kebutuhan masyarakatnya. Kalau misalkan masyarakatnya nggak butuh pelatihan, misalkan mereka hanya kebutuhan packagingnya, mereka sudah punya produknya tapi packagingnya nggak ada gitu kan, atau izin-izinnya belum gitu kan. Nah, pemerintah menyediakan itu gitu kan, sehingga ketika semua dilatih semua desa-desa gitu kan, tapi tidak mempersiapkan pasarnya. Nah, ini juga menjadi tantangan gitu kan. Semua bikin produksi, tapi tantangannya tidak disiapkan pasarnya. Mereka harus cari sendiri gitu kan. Kan ada yang suka dibawa pameran-pameran gitu kan. Tapi kan habis itu ya udah ditinggalin gitu kan. Taruhlah kita melihat Cirebon lah gitu kan. Kalau Cirebon punya batik, Indramayu juga punya batik. Betul. Iya kan. Cirebon punya batik terus Indramayu punya batik Poman. Ya, meskipun pada nggak tahu. Iya, akhirnya kan kalau Indramayu kan Cirebon kan kita datang ke sana sudah disiapkan, orang datang udah langsung wah gitu kan. Udah ada outlet-outletnya juga tersusun rapi dan semua jadi satu di situ gitu kan. Tapi di Indramayu kan kita sendiri-sendiri. Ya. Pemerintah tidak menyiapkan. Kalau bicara ekonomi kerakyatan, mereka juga dari homo-homo industri kok gitu kan, untuk membantu masarkan itu. Kemudian Indramayu juga terkenal dengan mangganya gitu kan. Nah, ini juga harus siapkan ketika ngomongin UMKM. Bagaimana kalau misalkan mangga harga mangga itu kan anjlok ketika semua panen raya.
Ya, Iya kan? Langkahnya harus seperti apa gitu kan, untuk memastikan, apa, mau panen raya mau enggak tapi harga ini stabil. stabil benar. Petani-petani mangga ini bisa merasakan ketika panen raya ya bisa mendapatkan hasil yang banyak gitu kan. Saya miris ketika panen raya mangga gedong itu ada yang dihargai 5.000 sekilo gitu kan Betul. dari petaninya. Mau apa nggak imbang gitu kan dengan kos produksi mereka, merawat gitu kan lain sebagainya. Nah, di sisi lain ketika pelatihan balik lagi ke UMKM, kalau misalkan di Indramayu kan banyak perempuan-perempuan pegiat UMKM yang punya expert di situ. Misalkan ada Mbak Winah gitu kan, Ya, kembaran saya gitu ya, kan. Ada kawan-kawan migran care juga menggagas itu ada ekonomi kerakyatannya. Juga ada banyak lagi komunitas nelayan juga semua punya. Tapi apa ya? Kadang kan miris ketika pelatihnya yang bukan expert. Tadi balik lagi untuk menggugurkan kewajiban saja programnya nah, gitu kan. iya. Nah harapannya program ekonomi kerakyatan itu disesuaikan dengan potensi lokal yang dimiliki oleh desanya masing-masing gitu kan. Di situ punya kearifan lokalnya apa sih? Potensi lokalnya apa? Misalnya ada mangga, ada apa? Karena masing-masing daerah kan punya khas masing-masing ya, masing-masing desa gitu kan. Sesuai kebutuhan. Jangan sampai semua dipaksakan karena kita produksi mangga, semua pelatihan bikin jus mangga. Iya kan? Saya ketika semua pada bisa, salurannya kemana? Gitu kan. Ini kan ngomongin ekonomi kreatif juga ekonomi kerakyatan juga tidak serta merta ada pelatihan-pelatihan UMKM, tapi bagaimana memastikan keberlanjutan ekonomi seperti apa? Setelah dilatih dan ada dikasih modal misalkan, keberlanjutan ekonominya ada nggak? Nah, Masyarakat dilatih literasi keuangan nggak? itu yang paling penting. Iya, jadi diajari berwirausaha mengelola keuangannya seperti apa gitu kan. Ini juga menjadi ya harapannya dengan visi Reang ini gitu kan bisa menjawab tantangan masyarakat, tapi kan balik lagi gitu kan bagaimana pasangan bupati dan wakil bupati terpilih ini menerjemahkan visi misi yang sudah menurut saya sudah sangat bagus sekali gitu kan. Ada dari orang mudanya, ada terkait kelompok disabilitas. Saya rasa sangat inklusif, semua merangkul semuanya gitu kan. Dari mulai persoalan anak gitu kan. Bahkan anak yang baru lahir ada terkait ngomongin stunting, gizi buruk, lain sebagainya sampai ngomongin sampai ngomongin lansia gitu kan. Ya. Programnya sangat inklusif dan progresif menurut saya gitu kan dengan melihat persoalan-persoalan yang berkembang di masyarakat. Nah harapannya bupati terpilih dan wakil bupati terpilih ini juga bisa menjawab itu dengan visi misi yang bagus juga. Kalau misalkan tidak makna dari visi misi tidak bisa diterjemahkan juga bisa jadi miss ya gitu kan. Ya. Karena kalau bicara sumber daya manusia Indramayu banyak kok itu kan yang punya expert di situ gitu kan. Minimal terkait ekonomi kerakyatan memanfaatkan sumber daya yang ada gitu kan. Terus tadi berdasarkan bagaimana kebutuhan masyarakatnya, tidak kebutuhan pengambil kebijakannya gitu kan. Karena kalau kebutuhan asumsi, jadi membuat program itu jangan langsung dibuat programnya, tapi bikin diskusi-diskusi melalui FGD atau diskusi komunitas gitu kan. Mereka ditanya kebutuhan apa dan ketika mereka memilih misalkan ekonomi kerakyatan ya bidang misalkan jus mangga atau dodol mangga lah kita bisa. Mereka juga diajak terkait resiko-risikonya 3 tahun, 5 tahun ke depan perkembangannya seperti apa supaya ketika mereka sudah mitigasi resiko yang akan nanti terjadi bisa kalau misalkan
bagaimana terkait persoalan cuaca gitu kan, cuaca ekstrim gitu kan, terus terkait perkembangan internet gadget yang begitu masif, tantangan di media sosial seperti apa, itu kan harus dari berbagai ini supaya masyarakat ketika mengambil keputusan terkait kewirausahaan mereka bisa memitigasi resikonya. Ya. Nah, mereka diajak ngobrol dulu, jangan sampai program ya udah yang penting untuk menggugurkan kewajiban saja gitu kan itu. Ya, ya bagi saya sih kalau nanti yang itu diterjemahkan dengan benar ya, Betul. itu sudah menjawab hampir semua problem karena paket lengkap. Betul. Tadi, terutama pada huruf bukan pertama ya, huruf yang tidak kalah penting itu kan huruf terakhirnya, gotong royong itu kan partisipasi Betul. masyarakat Dari memang semua. benar-benar harus dilibatkan di situ. Dan kemudian termasuk pelaksanaannya, pemberdayaan masyarakat kita itu sejauh ini yang memang masih sangat kurang Pak kalau saya lihat. Karena apa? Hanya tadi ngabisin anggaran gitu kan, tapi tidak serius sampai untuk menjadi keberlanjutan gitu. Nah, tapi ya sudah ini PR untuk ke depan lah. Cuma saya tadi kan kita udah ngomongin hadirnya pemerintahan bagi persoalan perempuan. Tapi sekarang sebagai penutup nih Mbak, pertanyaan penutup. Hadirnya seorang suami bagi seorang Mbak Bini itu seperti apa? Karena saya melihat ini Mbak Bini termasuk yang masih agak jarang ya di Indramayu perempuan yang menghabiskan hari-harinya dalam pergerakan gitu kan. Banyak lah, cuma nggak kelihatan. Iya, nggak kelihatan ya, sebanyak-banyaknya karena nggak kelihatan jadinya saya nggak tahu gitu kan. Tapi bagi saya kayaknya ini harus hadir seorang suami yang mau mengerti, mau peduli, dan bahkan sekarang Mbak Bini kalau nggak salah lagi ngambil magister ya. Pendidikan profesi psikolog. Oh, pendidikan profesi, bukan magister, profesi. Nah, ini untuk pembelajaran para suami yang lain, termasuk saya yang sekarang sudah berumah tangga gitu kan. Gimana sih peran penting suami bagi Mbak Bini untuk hal kayak gitu tuh? Karena tergantung cara pandang kita ketika memilih menikah ya gitu kan. Karena saya tuh ketemu suami itu pasti kampus. Pilihan saya menikah dan karena kita sama-sama aktivis gitu kan, ketemu di kampus sama-sama aktivis dan sama-sama tahu aktivitas masing-masing gitu kan. Dan kami ketika menikah bersepakat untuk tidak mengganggu persoalan-persoalan personal. Saya punya mimpi, dia juga punya mimpi, kan gitu kan. Pun sama persoalan rumah tangga, domestik itu diperankan bersama gitu kan. Kadang kan orang kalau sekarang kan intensitas saya banyak di Indramayu ya gitu kan. 8 tahun ke belakang waktu saya di Koalisi Perempuan Jawa Barat, saya banyak di luar kota dan banyakkan di luar kota daripada di rumahnya gitu kan. Orang selalu banyak kepo terkait keluarga ini bagaimana memanagenya ya gitu. Sementara saya juga punya anak gitu kan. Jadi karena kita ketemunya sama-sama udah aktivis, sama-sama tahu aktivitas masing-masing dan berkomitmen bahwa persoalannya rumah tangga itu dikerjakan bersama gitu kan. Anak saya, anak dia juga, ya kan. Lahir sebuah anak kan nggak bisa tunggal dari perempuan saja, iya kan? Kalau nggak ada sperma nggak mungkin lahir hamil kan, gitu kan. Jadi balik lagi bagaimana membangun komitmen bersama antara pasangan kita bahwa konsep kesalingan, kalau kata Pak Kiai Fakih, konsep yang mubadalah gitu kan, yang kesalingan, saling memahami, saling mengerti, saling menghargai gitu kan. Ketika perempuannya bekerja ya peran-peran domestik diperankan oleh laki-laki gitu kan. Pun sama gitu kan. Karena saya ingat saya bilang saya bekerja, kata suami saya yaudah kamu mah nggak usah bekerja, saya aja yang bekerja gitu kan, kamu tetap ini, meskipun saya juga sambil bekerja juga gitu kan, tapi memang berawal dari bagaimana membangun kesepahaman bersama terkait konsep menikah ini seperti apa gitu kan. Jadi kita kalau misalkan karena ketika misalkan persoalan domestik saja gitu kan, kalau misalkan bikin kayak suami saya persoalan bikin kopi gitu kan, persoalan yang bisa dikerjakan sendiri itu ya dikerjakan sendiri gitu kan.
pun sama gitu kan. Ketika saya keluar rumah, apakah persoalan domestik itu nggak menjadi persoalan gitu kan. Yang terpenting adalah ada batasan, karena saya juga sama di luar kota juga bergaul dengan bukan hanya perempuan, dengan laki-laki dan lain sebagainya gitu kan. Pun laki-laki suami saya juga bekerja bukan hanya dengan komunitasnya gitu kan. Tapi ada batas, bukan pembatasan tapi ada batas bahwa kita sudah punya pasangan, kita sudah menikah, kita punya ikatan, ikatan secara Islam lewat akad nikah gitu kan. Dan suami juga pas setelah akad nikah itu kan membacakan sikut taklid, janji gitu kan ketika meninggalkan lain sebagainya, kalau muslim kan gitu kan. Jadi ada batasan-batasan itu. Jadi kita ingat, oh iya saya punya keluarga dan dia punya keluarga. Batasnya itu aja gitu kan. Yang terpenting adalah tidak saya menikah udah 20 tahun. Udah 20 tahun, 2004 ya kita menikah, saya masih semester 4 Suami saya lebih dulu karena saya telat kuliah gitu kan. Jadi karena kita ketemunya sama-sama aktivis, sama-sama paham gitu kan, oh iya gitu kan. Dari situ kita bangun komitmen bareng, meskipun dalam sebuah rumah tangga kan pasti ada persoalan, tapi selama itu masih bisa dikomunikasikan dan bisa ditolerir, ya kenapa tidak diselesaikan gitu kan. Karena kan kita kan nggak bisa maksain pasangan kita sesuai dengan kehendak kita, karena saya dan suami saya lahir dari rahim yang berbeda dan lingkungan yang berbeda gitu kan. Dan itu maksudnya dan bukan berarti saya ngomong ini gak ada persoalan, pasti ada persoalan, tapi tadi ketika persoalan itu bisa dibicarakan dan diselesaikan, nggak harus ke orang lain, kenapa tidak gitu kan. Jadi kuncinya dalam sebuah keluarga itu, jadi parenting ini ngomonginnya, kuncinya dalam sebuah keluarga itu bagaimana ya memaksimalkan komunikasi, meskipun ini saya lebih banyak di luar. Jadi kalau misalkan saya keluar rumah itu saya hanya izin misalnya kuliah gitu kan, kegiatan aktivitas kerjaan gitu kan. Jadi semenjak di sana suami saya tuh nggak pernah nanya udah makan belum, nggak ada itu. Jadi pulang kapan gitu kan, itu aja. Jadi tidak karena kita saling menghargai peran saya bagaimana peran saya sebagai istri, bagaimana peran saya sebagai di luar rumah gitu kan. Jadi konsep kesalingan yang bukunya Pak Kiai Fakih itu, Mubadalah itu perlu dibaca deh kalau Mas Tono pengen belajar. Terus saya ada gitu kan, itu dapat banget gitu kan konsep Mubadalah, bagaimana peran-peran kita dalam sebuah rumah tangga gitu kan. Minimal kita ada pengingat gitu kan, bahwa kita hidup itu nggak bisa maksain kehendak kita. Jadi kita hidup itu ya fokus apa yang bisa kita kendalikan. Di luar kendali kita ya silahkan serahkan sama semesta ya gitu kan. Makanya saya bilang orang omong apapun tentang kita gitu kan, saya bodo amat gitu kan. Karena hakikatnya hidup kan kita nanti juga akan sendiri, iya kan. Jadi selama itu masih bisa dikomunikasikan, ya kita selesaikan gitu kan. Dan selama itu tidak bisa dikomunikasikan dan buntu, ya jangan dipaksain gitu kan. Jadi nggak ada yang salah kok dengan konsep perceraian. Kalau itu semakin banyak mengalami kesakitan, perempuan mengalami kesakitan, kenapa nggak bercerai gitu kan. Jadi semua orang hidup itu punya pilihan hidup masing-masing, dan kita nggak bisa pilihan hidup kita dipaksakan dengan pilihan-pilihan orang gitu kan. Makanya kenapa 20 tahun saya berumah tangga gitu kan, saya masih aktif di dunia luar gitu kan. Dan pun kalau bicara kuliah, saya ini S1-nya 2 kali. S1 di Unwir, satu lagi di Psikologi Universitas Jakarta. Makanya sekarang ngambil pendidikan profesi. Dan setiap Sabtu Minggu saya ke Jakarta gitu kan. Dan alhamdulillah, maksudnya
Dan bisa sebenarnya kalau misalkan kitanya mau berkomunikasi dengan pasangan kita gitu kan, mau berkomitmen dengan pasangan kita, kalaupun ada persoalan, yuk kita refresh komitmen lagi gitu kan. Ada yang salah nggak gitu kan. Jadi ya saling memaafkan, saling bercerita, saling berbagi peran gitu ya. Konsep kesalingan Kang Kiai Fakih lah. Kalau saya bilang kepala sukunya Mubadala itu keren banget kalau bikin kajian-kajiannya gitu kan terkait ada buku ya nantilah, saya banyak buku-bukunya beliau terkait perempuan itu bukan makhluk domestik, perempuan itu bukan, jadi promosi bukunya Kang Oh, Fakih ya, jadi bukan makhluk bukan sumber fitnah gitu kan. Jadi banyak sekali yang kunci adalah di era yang semakin banyak berkembang, kita juga harus banyak belajar. Bisa jadi apa yang kita lakukan 5 tahun ke belakang nggak sama dengan yang sekarang gitu kan. Makanya kita penting belajar itu nggak ada masanya gitu kan. Sampai hari ini saya masih baca buku, gitu. Suami saya masih baca buku gitu kan. Jadi ya itu belajar itu nggak ada masanya, nggak takut jangan takut udah kelewat usia gitu kan, ya, ketinggalan zaman. Enggak, bagi saya itu ruang belajar itu bisa dimanapun dan bisa kapanpun gitu. oke. Eh, saya malah jadi ceritanya Mbak Winnie tadi soal bapak rumah tangga, lagi-lagi menangkap betapa pentingnya musyawarah, betapa pentingnya gotong royong ya kan, Iya, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan iya. maupun Balik lagi rumah tangga pemerintah ya ya. kan, itu kan. Dan saya malah jadi makasih nih baru tahu ada namanya, bukan baru tahu ya, ada namanya jelek maksudnya. Baru tahu selain Kiai siapa, Buya Hussein. Buya Husen yang Salah satu Arjuni ininya. Tangun itu kan Kiai Fakih juga Iya, banyak iya. berbicara tentang gender. Iya. Nanti kapan-kapan saya minjem bukunya. Banyak lah kalau buku-bukunya Pak Kiai Fakih. Oke, ya ini menarik sekali obrolan kali ini dan menginspirasi dari persoalan pemerintahan, persoalan perempuan sampai ke romantisme keluarga tadi juga sudah disentuh. Terima kasih Mbak Willy atas Sama-sama. waktunya Siap-siap. berbincang bareng kami. Mudah-mudahan harapan-harapan kita ke depan bisa terjawab lah Siap-siap. seperti itu. Ya, yang pasti persoalan pemerintah, persoalan apapun harus dimulai dari rumah. Ya. Karena ketika rumahnya aman dan nyaman gitu kan, kita juga bisa nyaman melakukan kegiatan kita di luar rumah. Aman nyaman juga itu kan termnya sebenarnya sangat Islami sekali. Tadi kan gotong royong itu harus bersama-sama. Iya, jadi gotong royong itu saya menerjemahkan ya kesalingan. Konsep kesalingan itu harus dilakukan bersama, bukan laki-lakinya saja gitu kan. Benar, benar. Tapi saya agak khawatir sekarang nih. Kenapa? Karena tadi kan ngomong sebut nama nggak apa-apa ya. Bang Jainal kan bikin kopi sendiri. Iya. Kalau bisa saya lagi bisa sendiri. Ini nanti istri ini bisa protes nih kalau saya minta kopi bikin sendiri tuh ya Bang Jainal. Katanya suami saya bikin kopinya sendiri apa enggak gitu kan. Karena ya itu ya berawal dari kita menikah itu ya harapannya kan sakinah mawaddah warahmah. Betul. Gitu kan. Kalau misalkan laki-lakinya yang nyaman aja, perempuannya kan nerimo aja, tapi tanya perempuan gitu kan. Perempuan itu ada apalagi mengalami menstruasi gitu kan, apalagi hamil gitu kan, curhat. Ya, ada masa-masa ada apalagi ketika habis melahirkan gitu kan, ada masa-masa dia mengalami baby blues gitu kan. Itu harus dipahami oleh laki-laki. Gitu kan. Ada kan perempuan yang mengabaikan anaknya gitu kan. Nah, ini panjang, nanti ada sesi kedua gitu kan. Siap. Ngomongin parenting ya. Iya. Terkait ini parenting dan latar belakang ilmu psikologian dari Mbak Winnie itu kan penting sekali. Oke, Mbak Winnie, terima kasih sekali lagi. Ini kameramennya pada kemana, hilang semua? Iya. Tuh. Masih nyala? Masih.